Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 171. Apakah saya masih perlu mengikuti penilaian? Elang naga berkepala 3 terbang keluar dari tas binatang itu, mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Dengan 3 kepala dan 6 mata, ia memandang ke bawah pada boneka yang tak terhitung jumlahnya di bumi dengan jijik. Mengaum, mengaum, mengaum. Elang naga berkepala 3 meraung, dan diameter gelombang suara yang kuat langsung menghancurkan lebih dari 20 boneka. Gelombang suara menyebar dan berubah menjadi badai, menyapu seluruh lapangan percobaan. Di bawah gelombang suara yang menakutkan ini, para prajurit tingkat rendah di pintu masuk tempat percobaan sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka terhuyung mundur selusin langkah. Ye Suxin tersenyum manis dan melompat ke belakang elang naga berkepala 3, sekarang, mari kita mulai penyisiran. Roar! Setelah mendengar perintah Ye Suxin, lebih dari 100 monster-monster ditanam di lapangan percobaan. Amukan dimulai, dan auman binatang yang menggetarkan jiwa sudah cukup untuk membuat semua makhluk di dunia menyerah. Elang naga berkepala 3 mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, menghadap ke layu segala sesuatu. Pasukan monster menghancurkan sebagian besar boneka di lapangan percobaan hingga berkeping-keping seperti bambu patah. Ini. Terlalu keterlaluan. Nima, bukankah kamu setuju untuk menguji para prajurit? Ye Suxin memanggil pasukan, jadi tamparan di wajahnya. Ye Suxin meskipun Suxin hanya punya kekuatan alam bela diri bumi tingkat kelima, pasukan monster ini cukup bagi Ye Suxin untuk menantang master alam bela diri bumi tingkat 9 di alam bela diri bumi tingkat kelima. Orang ini, kacau bersamaku. Tidak mungkin. Banyak master di alam bela diri bumi tingkat 9 begitu ketakutan ketika mereka melihat metode Ye Suxin, mereka menggelengkan kepala berulang kali dan diam-diam berkata pada diri sendiri bahwa mereka tidak boleh bermusuhan dengan wanita ini. Sesaat kemudian, lapangan uji coba dipenuhi asap dan kekacauan. Agen itu berkata dengan tenang, kamu lewat, berhenti, minggir, dan nanti kamu dan Liu Liang akan pergi untuk memahami monumen niat bela diri. Terima kasih, senior. Ye Suxin tersenyum dengan mudah, dan mengumpulkan semua monster lagi. Dia meletakkan itu ke dalam tas pengendali binatang dan berjalan ke sisi Liu Liang. Ye Suxin sangat santai dan tidak menggunakan energi sama sekali, dia sepenuhnya mengandalkan monster untuk menyapu seluruh tempat dan menakuti para pahlawan. Selamat, Nona Ye. Saya sudah lama melihat bahwa Nona Ye sangat berbakat. Saya tidak menyangka Anda akan menggunakan teknik pengendalian binatang ini dengan baik. Jika saya berada di bawah monster Anda, saya mungkin akan mati. Liu Liang berkata pada Ye Suxin sambil tersenyum. Terima kasih, kakak senior Liu, Ye Suxin tersenyum tipis. Nona Ye, setelah meninggalkan sekte Feng Shen, bolehkah saya mengundang Ye Suxin mengunjungi kota Tianxiang? Saya mendengar bahwa hutan plum 10 mil di sana sedang mekar, dan banyak pejuang pergi ke sana untuk menikmati bunga plum. Cukup untuk bisa pergi bersama Nona Ye, itu akan menjadi berkah Liu. Liu Liang sopan dan menyampaikan undangan kepada Ye Suxin seperti seorang pria sejati. Tapi Ye Suxin tidak berniat memperhatikan Liu Liang, dia juga bisa melihat bahwa Liu Liang ingin mengejarnya, tapi pikiran Ye Suxin hanya tertuju pada Su Chang dan tidak punya waktu untuk memperhatikan para pelamar ini. Terlebih lagi, Ye Suxin tidak pernah kekurangan pelamar sejak dia masih kecil. Tidak hanya di sekte Lingjian, tapi juga di Miracle Ridge. Mereka yang mengejar Ye Suxin hampir mengantri dari Miracle Ridge ke kerajaan Shenwu. Bagaimanapun, Ye Suxin dikenal sebagai salah satu dari 3 wanita cantik di Miracle Ridge. Haha, terima kasih kakak senior Ye atas undangannya, tapi aku masih ada hubungannya dengan sekteku, jadi setelah meninggalkan reruntuhan sekte Dewa Angin, aku harus segera kembali ke sekte Lingjian. Ye Suxin tersenyum acuh tak acuh, bahkan tanpa menatap Liu Liang. Liu Liang tercengang saat mendengar ini, sedikit sulit dipercaya. Sebagai murid jenius Istana Liehuo, Liu Liang tidak hanya berbakat dalam seni bela diri, tetapi juga terlihat lebih baik dari Pan An. Di Istana Liehuo, selama Liu Liang mengangguk, banyak wanita cantik akan bergegas naik ke tempat tidurnya. Pergi. Kali ini, pertama kalinya Liu Liang berinisiatif mengundang seseorang dan mengundang Ye Suxin melihat bunga plum, namun dia ditolak. Nona Ye, saya harap Anda lebih memikirkannya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk pergi melihat bunga bersama saya, kata Liu Liang dengan wajah muram dan kata-kata dingin. Aku sudah memikirkannya. Gadis kecil itu benar-benar ada yang harus dilakukan dan tidak nyaman untuk tinggal dalam waktu lama. Karena kakak senior Liu sangat anggun, mari kita undang wanita lain untuk melihat bunga plum, kata Ye Suxin. Dengan tenang dengan ekspresi biasanya. Aku tidak tahu ada apa. Warna aneh melintas di mata Liu Liang, dan dia mendengus dingin, mengusap lengan bajunya. Dan saat ini saja,
Seorang wanita aneh berpakaian ungu, mulia dan luar biasa, dengan mata halus, berjalan ke lapangan percobaan selangkah demi selangkah. Lin Zier. Pupil Lin Bai menyusut tajam di tengah kerumunan. Itu gadis kebanggaan dari istana Changhai Yuntai. Wow, cantik sekali. Dia benar-benar cantik. Cek, wanita ini benar-benar pasangan yang cocok untuk Duan Changhai. Kudengar Duan Changhai juga mengejar Lin Zier. Begitu Lin Zier melangkah ke lapangan percobaan, semua prajurit di ruangan itu segera mengenali identitas Lin Zier. Bagaimanapun, berita bahwa istana Changhai Yuntai telah menerima gadis tak tertandingi tingkat surga kelas 5 merupakan kejutan bagi seluruh kerajaan Shenwu. Lin Zier juga menjadi terkenal di seluruh dunia sejak dia memasuki istana Changhai Yuntai. Lin Zier melirik petugas agensi dengan arogan, dan bertanya dengan nada menghina, haruskah saya tetap menjalani persidangan? Mata tumpul pria agensi itu menatap Lin Zier dengan terkejut, dan berkata, kamu sebenarnya adalah siswa kelas 5 roh bela diri tingkat surga, dan roh bela diri suci di antara roh bela diri. Bahkan selama periode puncak sekte Feng Shen, tingkat tertinggi jiwa bela diri para pejuang di bawah sekte tersebut hanyalah kelas 9 roh bela diri tingkat bumi. Kamu, orang agensi itu mengenali roh bela diri Lin Zier dan berteriak kaget. Setelah beberapa saat terkejut, manusia mesin itu kembali tenang dan berkata, kamu tidak perlu melakukan uji coba lagi. Berdiri saja di samping dan pergilah bersama mereka untuk memahami monumen niat bela diri nanti. Semangat bela diri sungguh luar biasa. Semangat bela diri tingkat ini, bahkan di dalam 72 kerajaan Lingnan di wilayah 10.000 kerajaan, dianggap sebagai jenius tertinggi, dan layak atas upaya sekte manapun untuk mengembangkannya. Lin Zier mengangguk ringan dan berjalan ke arah Ye Suxin dan Liu Liang. Dari awal hingga akhir, Lin Zier tetap tidak berubah, penuh kemuliaan dan sikap acuh tak acuh. Seolah-olah orang-orang ini, boneka-boneka ini, makhluk-makhluk di bumi ini, dan makhluk abadi serta iblis di langit tidak layak untuk dia lihat. Terlalu sombong. Apakah roh bela diri surgawi kelas 5 harus begitu sombong? Penyihir. Banyak kultivator biasa melihat mata arogan Lin Zier. Ketika mereka melihatnya, penampilan menghina seperti itu membuat banyak orang santai petani merasa sangat tidak bahagia. Bukankah itu akan segera menjadi roh bela diri tingkat surga kelas 5? Apa yang kamu banggakan? Roh bela diri hanya mewakili potensimu, tetapi dunia ini menghargai kekuatan. Jika kita bertarung, kita masih belum tahu siapa yang akan bertahan. Ini, Liu Liang melihat bahwa Lin Zier tidak pernah memandangnya dari awal sampai akhir. Bahkan dengan pandangan sekilas, Liu Liang dapat melihat penghinaan di mata Lin Zier. Liu Liang juga seorang jenius. Bagaimana dia bisa menerima tatapan menghina seperti itu? Liu Liang, Lin Zier, dan Ye Suxin berturut-turut memperoleh kualifikasi untuk memahami seni Dewa Angin. Selanjutnya, lebih dari selusin prajurit menginjakkan kaki di lapangan percobaan, tetapi mereka hanya memperoleh beberapa keterampilan seni bela diri dan tidak memenuhi syarat untuk memahami seni Dewa Angin. Sudah hampir waktunya. Giliranku. Lin Bai melihat para prajurit di sekitarnya melangkah ke lapangan percobaan satu persatu, dan dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Senior, jika murid ini ingin mencari seni bela diri yang lebih mendalam, mohon minta senior untuk membuka tempat latihan. Lin Bai maju selangkah, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Ketika Lin Bai muncul, mata Ye Suxin dan Lin Zier langsung terfokus pada Lin Bai. Niat membunuh yang terpancar dari mata kedua wanita itu hampir membekukan ruangan. Bab 172 Aku akan membunuhnya untukmu. Ketika Lin Bai mengambil 3 langkah ke lapangan percobaan, dia merasakan dua niat membunuh yang sedingin es memadat di tubuhnya. Lin Bai mendongak dan menatap mata dingin Lin Zier dan Ye Suxin, dengan seringai dingin di sudut mulutnya. Itu kamu. Ketika Liu Liang mengenali Lin Bai, dia memimpin dan meraung marah. Oke, kamu benar-benar berani tampil di hadapanku, apakah kamu lelah hidup? Liu Liang meraung. Lin Bai mengambil token gerbang dalam berwarna ungu dari bawah hidung Liu Liang, membuat Liu Liang marah. Lin Bai, kamu tidak bisa membiarkan sekte Feng Shen hidup-hidup, hargai saja saat kamu masih hidup sekarang. Lin Zier, yang selalu dingin dan menyendiri, menatap Lin Bai dengan tatapan galak dan berkata dengan dingin. Lin Bai, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat untuk serangan pedang itu dalam tes peninjauan. Ye Suxin juga berkata dengan marah. Sejak punggung indahnya ditebas oleh Lin Bai, Ye Suxin masih memiliki bekas pedang yang menakutkan di punggungnya yang indah, dan bekas luka itu tidak dapat dihapus. Biarkan aku pergi, siapa orang ini? Tampaknya Lin Zier, Ye Suxin, dan Liu Liang semuanya memiliki musuh dengannya. Orang ini tampaknya adalah Lin Bai, raja baru dari sekte Lingjian yang baru-baru ini muncul. Dia adalah Lin Bai.
Orang ini luar biasa. Kamu tidak tahu. Ketika Lin Bai berada di gerbang luar sekte Lingjian, seorang prajurit mengenali Lin Bai dan memberitahu orang banyak dengan ludah. Kultivator biasa dengan cara yang lengkap dan menghiasi bagaimana Lin Bai adalah musuh aliansi ilahi di sekte Lingjian dan bagaimana dia membunuh semua orang di sekte luar. Setelah selesai berbicara, para kultivator biasa ini semua kagum pada Lin Bai. Saudara Lin Bai, ayolah. Di antara kerumunan, beberapa prajurit dari aliansi pedang mengenali Lin Bai dan dengan penuh semangat bersorak untuk Lin Bai. Sebelumnya, Lin Bai bersembunyi di tengah kerumunan, dan bahkan para prajurit aliansi pedang tidak mengenalinya. Lin Bai mendengar kata-kata ancaman dari Liu Liang, Lin Zier, dan Ye Suxin, dan mencibir dengan nada menghina, "Wah, kita bukan anak-anak lagi. Menurutmu apakah menarik untuk mengucapkan kata-kata ancaman ini? Tunggu sebentar. Ketika kamu benar-benar menangkapku dan ingin membunuhku, katakan perlahan-lahan. Tetapi dengan segala hormat, kalian tiga telur busuk dan ubi busuk masih ingin menangkapku, itu hanya sebuah fantasi." Lin Bai berkata dengan nada menghina. Mengejek. Apa yang kamu bicarakan? Kamu bajingan, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Liu Liang meraung ke arah Lin Bai dengan janggutnya tertiup angin dan mata terbuka lebar. Lin Bai mencibir dan menjawab, "Aku tidak takut pada Lin Zier. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu pikir kamu ini siapa?" His. Kata-kata tajam Lin Bai membuat semua pejuang di antara penonton terkejut. Napas. Banyak prajurit yang tidak mengerti bagaimana Lin Bai bisa begitu gila. Meskipun dia hanya berada di alam bela diri bumi tingkat keempat, dia berani menantang Liu Liang, yang berada di alam bela diri bumi tingkat 9. Apalagi dia juga mendapat masalah dengan 3 orang, Ye Suxin, Lin Zier, dan Liu Liang. Lin Bai ini terlalu gila. Lin Zier, Ye Suxin, Liu Liang, salah satu dari 3 orang ini dapat membunuh Lin Bai ribuan kali. Seorang prajurit mendengar kata-kata Lin Bai. Tiba-tiba berkata dengan sedikit terkejut. Ya, dia agak gila, tapi bagi seorang jenius seperti dia, jika dia tidak gila, percuma saja. Percuma menjadi muda jika kamu tidak sombong. Liu Liang menatap Lin Bai dengan mata yang hendak menatap Lin Bai. Terbakar, dan berkata dengan gigi terkatup. Senior, apakah orang-orang tercela seperti itu layak mengambil bagian dalam penilaian lapangan uji coba? Apakah orang-orang tercela seperti itu layak duduk bersama kita? Liu Liang berkata kepada petugas agensi, "Senior, silakan ikut serta dalam tes ini. Saya tidak akan menerima orang ini, kalau tidak saya tidak akan menerimanya." Mata Lin Bai tiba-tiba membeku ketika dia mendengar kata-kata Liu Liang. Apa yang Anda maksud dengan, tidak layak duduk satu meja dengannya? Apakah Liu Liang layak duduk satu meja dengan Lin Bai? Hati Lin Bai membara, dan dia menatap Liu Liang, ekspresinya semakin buruk. Petugas agensi berkata dengan tenang, "Semua orang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian lapangan uji coba, tidak ada yang terkecuali. Nama Anda Lin Bai, kan? Karena Anda ingin mengikuti penilaian, saya akan memberi Anda kesempatan," kata petugas agensi dengan tenang. "Terima kasih, senior," kata Lin Bai dengan suara agak dingin. Oke, kalau begitu saya ingin melihat seberapa mampu Anda, seorang pejuang di alam bela diri bumi tingkat keempat. Liu Liang berkata dengan nada meremehkan. "Kalau begitu buka matamu lebar-lebar." Lin Bai menatap Liu Liang dengan marah dan berkata, "Lelucon apa? Apakah kamu masih berpikir bahwa kekuatanmu sendiri bisa melampaui hasilku? Bisakah kamu membunuh 100 boneka? Haha, menurutku dengan tingkat kultivasimu, kamu bisa membunuh 10 boneka, itu sudah cukup Tuhan memihakmu. Sampah." Liu Liang mencibir sinis. "Apakah sulit untuk memiliki 100 boneka? Haha." Lin Bai mencibir dengan jijik, "Senior, saya siap, mari kita mulai." Setelah mendengar ini, petugas agensi itu mengangguk sedikit dan menghentakkan kakinya. Segera, boneka-boneka yang dipenjara di antara penonton bergerak lagi, langsung menuju Lin Bai dengan kecepatan yang sangat cepat seperti kilat. "Saya ingin melihat seberapa mampu Anda," Liu Liang berkata sambil mencibir. Lin Bai memusatkan perhatiannya dan melihat sekilas bahwa ada beberapa boneka terbang di sekitarnya, semuanya dengan kekuatan luar biasa, mungkin di alam bela diri bumi tingkat kelima. Ternyata boneka-boneka ini akan secara acak menyesuaikan kekuatannya sesuai dengan tingkat kultivasi para prajurit yang berpartisipasi dalam penilaian. Tingkat kultivasi saya berada di alam bela diri bumi tingkat keempat, jadi masing-masing boneka mereka memiliki kekuatan alam bela diri bumi tingkat kelima. Ini agak menarik. Mata Lin Bai bersinar dengan cahaya aneh, dia tersenyum sedikit, dan pedang angin jahat tiba-tiba terhunus. "Liu Liang, buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas." Angin bertiup.
Energi pedang putih keperakan menebas dari pedang angin jahat Lin Bai. Pedang itu begitu kuat hingga menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi. Energi pedang menebas ke bawah, meninggalkan bekas pedang lebih dari 10 meter di tanah. Bang bang bang. 3 ledakan berturut-turut terdengar, dan boneka berkepala 3 itu terbunuh oleh pedang Lin Bai. Mendesis. Melihat pemandangan ini, para prajurit di pintu masuk tempat uji coba menarik napas dalam-dalam. Boneka di alam bela diri bumi tingkat kelima tidak bisa menghentikan pedang Lin Bai. Saudara senior Lin Bai, bagus sekali. Saudara senior Lin Bai benar-benar kuat. Pantas saja dia berani menantang aliansi ilahi. Banyak prajurit aliansi pedang yang begitu ketakutan saat melihat pemandangan ini sehingga mereka merasa seolah-olah mereka telah kalah jiwa mereka. Cih, kamu hanya membunuh 3 boneka. Aku tidak berharap kamu bisa membunuh bahkan 10 boneka. Kamu menggunakan teknik pedang yang begitu kejam sejak awal. Energi sejatimu tidak dapat mengimbanginya. Kamu masih saja miliki paling banyak. Dengan 2 pedang, energi sejatimu akan habis. Liu Liang berkata dengan senyum menghina, sama sekali tidak terkejut dengan pedang Lin Bai. Haha, energi sejatiku tidak terbatas. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Liu Liang, dia tertawa liar. Energi sebenarnya di tubuhnya melonjak dengan liar, langkah kilin bergerak, dan keterampilan tubuhnya diserap ke dalam boneka seperti listrik. Wus! Cahaya pedang itu menonjol dan bersinar keluar dari tubuh boneka-boneka itu. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin boneka mati di bawah pedang Lin Bai satu persatu dan berubah menjadi tumpukan kain. Liu Liang, aku telah membunuh 15 boneka. Pernahkah kamu melihat mata anjingmu? Ketika Lin Bai membunuh boneka ke-15 dengan pedangnya, dia menatap Liu Liang dengan cibiran di wajahnya. Sialan! Bahkan jika kamu bisa membunuh selusin boneka, lalu kenapa? Di mataku, kamu masih sia-sia, seekor semut. Jika aku bilang aku ingin menghancurkanmu, aku akan menghancurkanmu sampai mati. 100 di antaranya. Wayang, pencapaian ini adalah sesuatu yang sia-sia sepertimu yang tidak akan pernah bisa dilampaui seumur hidupmu. Liu Liang berkata dengan bangga. Itu hanya 100 boneka ya, aku akan membunuh mereka untukmu. Lin Bai mencibir, bergegas keluar dengan pedangnya, dan bunuh diri di antara boneka-boneka itu. Bab 173 kamu tidak pantas mendapatkannya. Itu hanya 100 boneka ya, aku akan membunuh mereka untukmu. Lin Bai mencibir, dan menyerbu ke dalam boneka itu dengan pedangnya. Cahaya pedang melesat ke segala arah. Setiap kali cahaya pedang menyala, sebuah boneka jatuh ke Lin Bai di bawah pedang. Di antara boneka-boneka yang seperti momok binatang buas, Lin Bai mampu bergerak dengan mudah, dan kekuatan pedangnya tak tertandingi, membunuh boneka-boneka itu seperti dewa perang. Ilmu pedang yang digunakan oleh Lin Bai terlalu tajam. Ya, di bawah pedang Lin Bai, boneka yang tidak bisa dihancurkan ini seperti tahu dan mudah dihancurkan. Ini sangat kuat. Keterampilan pedang. Sudah ada lebih dari 50 boneka. Tampaknya potensi Lin Bai jauh lebih tinggi daripada Liu Liang. Jangan bicara terlalu cepat, Liu Liang telah mengalahkan lebih dari 100 boneka. Adapun boneka, jika Lin Bai ingin setara dengan Liu Liang, dia tidak jauh, Liu Liang berdiri di samping, menyaksikan Lin Bai membunuh semua boneka, dan wajahnya secara bertahap menunjukkan ekspresi ngeri. Warna, Lin Zier dan Ye Suxin juga memperhatikan setiap gerakan Lin Bai. 71 boneka, 72, 81, 85, 89, 90. 99. Saat Lin Bai bertarung semakin sengit, pedangnya dengan ganas mencekik boneka-boneka itu, dan semua prajurit yang hadir tertarik dengan keterampilan pedang Lin Bai. Mereka juga ingin melihat apakah Lin Bai dapat bersaing dengan Liu Liang. Setelah ini, semua prajurit yang hadir mencatat jumlah boneka yang dibunuh untuk Lin Bai. Ini yang terakhir, kakak senior Lin Bai, ayolah. Prajurit aliansi pedang itu berteriak kepada Lin Bai dengan penuh semangat. Ilmu pedangnya sangat kuat sehingga pasti akan menghabiskan banyak energi. Sekarang setelah beberapa menit berlalu, energinya seharusnya sudah terkuras seluruhnya. Dia tidak bisa melampaui hasilku selamanya. Tidak mungkin. Hanya saja sia-sia, dia hanya sia-sia. Dan saya, Liu Liang, adalah jenius istana api yang tak tertandingi, calon raja kerajaan Shenwu, dan penguasa seni bela diri. Bagaimana saya bisa kalah dari sampah seperti itu? Liu Liang. Dia memandang Lin Bai dengan serius, meraung di dalam hatinya. Dalam hati Liu Liang, dia sangat yakin bahwa Lin Bai tidak akan mampu mengalahkan 100 boneka dan melampaui prestasinya. Apakah 99? Lin Bai mendengar suara para prajurit yang menonton, dan segera menyeringai, pedangnya terbang, mencekik dunia dengan energi pedang, dan langsung membunuh boneka di bawah pedang. 100.
100 boneka, yang sudah setara dengan Liu Liang. Selama dia membunuh satu boneka, Lin Bai akan melampaui skor Liu Liang. Banyak prajurit memandang Lin Bai dengan napas tertahan. Bagaimanapun, mereka semua melihat bahwa ilmu pedang Lin Bai sangat menakutkan. Namun seringkali ilmu pedang yang kuat dan jumlah energi yang dibutuhkan bahkan lebih menakutkan. Sekarang Lin Bai sering menggunakan keterampilan pedang yang begitu kuat, energi sebenarnya dari tubuhnya pasti telah sangat terkuras. Tidak, dia tidak bisa melempar pedang lagi. Dia tidak memiliki cukup ki di tubuhnya untuk mendukungnya dengan pedang lagi. Aku pasti akan menang. Liu Liang mengepalkan tangannya. Dia berkata sambil melotot di Lin Bai. Lin Bai mencibir di antara boneka-boneka itu, bergegas keluar dengan anak panah, menembak ke depan dengan cahaya pedangnya, dan bergegas keluar dengan pedang yang menyilaukan, mengalahkan boneka berkepala 3 yang memukulnya dalam satu gerakan. 103 kepala. Skor Lin Bai telah melampaui skor Liu Liang. Melebihi. Lin Bai telah melampaui skor Liu Liang. 103 boneka, begitu mudah dikalahkan oleh Lin Bai membunuhnya. Itu tampaknya Lin Bai akan memenuhi syarat untuk memahami monumen niat bela diri. Banyak pejuang tampak iri ketika mereka melihat pemandangan ini. Bagaimanapun, Liu Liang memenuhi syarat untuk memahami monumen niat bela diri dengan membunuh 100 boneka. Sekarang kinerja Lin Bai telah melampaui Liu Liang, kualifikasi untuk memahami monumen niat bela diri pasti akan diberikan kepada Lin Bai. Liu Liang, bagaimana? Lin Bai sudah tahu bahwa penampilannya telah melampaui Liu Liang, jadi dia kembali menatap Liu Liang sambil mencibir. Wajah Liu Liang sangat marah, wajahnya berubah ungu karena marah, dan dia meraung, Lin Bai, aku akui aku meremehkanmu. Prestasi yang telah kamu tunjukkan sekarang memang memenuhi syarat untuk duduk bersamaku. Namun, ini adalah hanya sementara. Segera, aku akan membuangmu selamanya. Liu Liang menahan amarahnya dan berkata dengan dingin. Bagi Liu Liang untuk membuat konsesi merupakan kejutan bagi semua prajurit di ruangan itu. Apakah aku memenuhi syarat untuk duduk bersamamu? Dan itu hanya sementara. Lin Bai berkata dengan cemberut. Jika kamu memenuhi syarat untuk duduk bersamaku, kamu bisa pergi dan bersenang-senang. Liu Liang berkata dengan acuh tak acuh, seolah merupakan kehormatan besar bagi Lin Bai untuk duduk bersamanya. Lin Bai mencibir, haha, Liu Liang, aku memenuhi syarat untuk duduk bersamamu, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk duduk bersamaku. Bajingan, apa yang kamu katakan? Saya seorang jenius yang tiada taranya di Istana Api, seorang pejuang di tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi. Kamu mengatakan bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk duduk di meja yang sama dengan semut sepertimu, yang berada di alam bela diri bumi tingkat ke-4, sungguh konyol. Liu Liang meraung. Selanjutnya aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan. Lin Bai berkata sambil mencibir. Konyol sekali. Kamu sering menggunakan ilmu pedang yang begitu kuat, dan energi di tubuhmu sudah lama terkuras. Mungkinkah kamu masih bisa membunuh boneka itu? Liu Liang tiba-tiba tertawa sinis. Meskipun kinerja Lin Bai melampaui Liu Liang. Tapi Liu Liang telah lama percaya bahwa Lin Bai telah mencapai batasnya, seperti yang dia lakukan sekarang, dia mengerahkan kekuatan jiwa bela dirinya dan mendorong semua kekuatan bertarungnya hingga batasnya. Yang terjadi selanjutnya adalah periode kelemahan. Liu Liang sangat yakin bahwa Lin Bai telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh 103 boneka. Sekarang tidak mungkin Lin Bai masih memiliki energi di tubuhnya untuk mendukungnya dalam pertarungan. Bisakah kamu membunuh boneka itu lagi? Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Lin Bai mencibir, berbalik dan melemparkan dirinya ke dalam boneka itu lagi. Apa? Lin Bai sebenarnya masih memiliki energi sejati. Ya Tuhan, berapa banyak energi sejati yang tersimpan dalam dantian di tubuh orang ini? Energi sebenarnya yang dia keluarkan sekarang mungkin adalah milik seorang pejuang di tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi. Apakah Anda memiliki cadangan energi sejati? Banyak prajurit memandang Lin Bai dengan tidak percaya. Seluruh penonton tercengang. Mereka dan Liu Liang semua memiliki pandangan yang sama, yaitu ilmu pedang Lin Bai terlalu kuat, setidaknya untuk kelas 1 tingkat prefektur. Seringkali, seni bela diri di atas permukaan bumi membutuhkan energi yang menyebalkan dalam jumlah besar untuk melakukan setiap gerakan dan gaya. Dan Lin Bai telah menggunakan lebih dari 100 pedang. Menurut cadangan energi sebenarnya dari seorang prajurit di alam bela diri bumi tingkat ke-4, itu telah habis. Angin diam. Dikelilingi oleh boneka-boneka itu, Lin Bai melompat. Energi pedang yang mengerikan menerobos langit dan jatuh, menghancurkan gunung dan sungai, menghancurkan segala sesuatu di bumi, dan mengenai selusin boneka di sekitarnya. Dalam sekejap, boneka yang dekat dengan Lin Bai dibunuh oleh Lin Bai dengan pedang. 115 boneka. Dia sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk bertarung.
Para prajurit yang menyaksikan berseru. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu masih memiliki energi untuk melakukan keterampilan pedang? Aku mengerti. Kamu pasti diam-diam mengambil obat mujarab dan memulihkan energimu, kan? Liu Liang memandang Lin dengan tidak percaya. Baik, lalu dia memikirkan tentang obat mujarab, yang membuat Liu Liang merasa lebih baik. Jenius macam apa yang menang dengan meminum pil? Kamu adalah seekor semut. Liu Liang tiba-tiba merasa jauh lebih baik ketika dia memikirkan Lin Bai diam-diam meminum pil, dan berkata sambil tersenyum. Tetapi bonekanya hanya ada lebih dari 100, jadi saya tidak perlu minum pil untuk memulihkan energi saya. Liu Liang, saya sudah katakan sebelumnya, Anda tidak layak untuk duduk bersama saya. Kamu tidak akan layak di masa depan. Lin Bai mencibir. Jalan. Kamu pikir kamu bisa menjauhkanku, tapi aku ingin memberitahumu, ketika kamu berpikir tingkat kultivasimu telah melampaui milikku, aku sudah berjalan di depanmu entah seberapa jauh. Adil. Dan seperti beberapa orang, mereka berpikir bahwa jiwa bela diri surgawi kelas 5 tidak terkalahkan. Biar ku beritahukan padamu, itu hanyalah mimpi bodoh. Lin Bai memandang Liu Liang sambil mencibir, dan menatap Lin dengan ekspresi sinis di wajahnya dari sudut matanya. Zier berkata dengan dingin. Bab 174 apakah cukup? Liu Liang berdiri di tepi, wajahnya memerah karena marah, seolah-olah gunung berapi sedang meletus di dalam tubuhnya. Tapi ada lingkaran sihir di lapangan percobaan untuk mengisolasinya, jika tidak, Liu Liang pasti sudah bergegas maju dan memotong Lin Bai menjadi beberapa bagian sekarang. Oke, tidak perlu ada argumen yang tidak perlu lagi. Kata petugas agensi dengan acuh tak acuh saat ini, memandang Lin Bai dan berkata, Lin Bai, kemampuan bertarungmu luar biasa, tetapi keterampilan tubuhmu tidak bagus. Memberimu tubuh tingkat 5 lokal. Sihir dan seni bela diri. Pria agensi itu berkata dengan tenang. Lin Bai mengerutkan kening kebingungan ketika dia mendengar apa yang dikatakan petugas agensi itu. Liu Liang mengalahkan 100 boneka dan memenuhi syarat untuk memahami monumen niat bela diri. Dan kinerja Lin Bai melampaui Liu Liang dengan jumlah yang tidak diketahui mengapa agensi tidak memberi Lin Bai kualifikasi untuk memahami monumen niat bela diri. Satu-satunya tujuan Lin Bai datang ke paviliun seni bela diri adalah untuk mempelajari monumen ilahi niat bela diri. Lin Bai tidak tertarik pada keterampilan surgawi Dewa Angin Jue. Apa yang terjadi? Bukankah penampilan Lin Bai dalam membunuh boneka cukup untuk memahami monumen niat bela diri? Lin Bai sepertinya tidak dikenali oleh orang-orang agensi. Ya, sepertinya orang-orang agensi tidak mengenalinya. Jangan berikan. Ini adalah kesempatan bagi Lin Bai untuk memahami monumen ilahi niat bela diri. Banyak prajurit tampak terkejut ketika mendengar kata-kata manusia organ. Seperti yang dipikirkan Lin Bai, penampilannya telah melampaui Liu Liang sejauh ini, jadi mengapa Lin Bai tidak memenuhi syarat? Lin Zier, Ye Suxin, dan Liu Liang juga memandang agen itu dengan wajah bingung. Senior, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada junior ini. Sekarang penampilan saya dalam membunuh boneka telah melampaui kinerja banyak orang. Mengapa Anda tidak memberi saya kualifikasi untuk memahami monumen niat bela diri? Lin Bai bertanya dalam suara. Ya, mengapa tidak memberi Lin Bai kualifikasi? Dengan hasil yang luar biasa, bahkan Liu Liang melampauinya. Ini adalah pertanyaan di benak semua pejuang yang hadir. Agen itu berkata dengan tenang, meskipun Anda memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, semangat bela diri Anda hanyalah semangat bela diri kelas 1 tingkat kuning. Bahkan jika saya memberi Anda kualifikasi untuk memahami monumen niat bela diri ilahi, Anda tetap tidak akan melakukannya. Dapat memahaminya. Menjadi teliti tidak lebih dari membuang-buang waktu. Jika Anda ingin memahami seni Dewa Angin dengan semangat bela diri tingkat Huang kelas 1, bakat yang Anda tunjukkan sekarang tidak cukup untuk mengesankan aku. Manusia mesin itu mengungkapkan rahasianya. Apakah ada yang salah dengan telingaku? Orang agensi ini mengatakan bahwa Lin Bai adalah roh bela diri kelas 1 tingkat kuning. Orang tua, tidak ada yang salah dengan telingamu. Aku juga mendengarnya. Dia begitu kuat dalam pertempuran. Sebenarnya adalah roh bela diri tingkat Huang kelas 1. Saya pikir itu setidaknya roh bela diri tingkat bumi. Lin Bai sebenarnya adalah roh bela diri tingkat Huang kelas 1. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Aku masih roh bela diri tingkat Xuan kelas 1. Roh bela diri benar-benar tingkat yang lebih tinggi dari dia. Hahaha, aku tertawa sampai mati. Tingkat kuning pertama roh bela diri kelas hanya diperbolehkan membawa air untuk membasuh kakiku. Benar, penjaga di rumahku semuanya. Dia adalah jiwa bela diri tingkat kuning kelas 5. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjaga pintu untukku. Saya pikir dia semacam jenius, dia sia-sia dengan semangat bela diri tingkat kuning kelas 1.
Banyak orang yang baru saja berkata kepada Lin, para prajurit yang kagum pada Bai mulai tertawa ketika mereka mendengar semangat bela diri Lin Bai. Hahaha, Lin Bai, kamu sebenarnya sia-sia dengan semangat bela diri kelas 1 tingkat kuning. Kamu benar, aku benar-benar tidak pantas duduk bersamamu, karena semua orang yang duduk bersamamu adalah sia-sia. Saat Liu Liang mendengar kalimat ini, dia langsung merasakan di dalam hatinya kabut itu tersapu, dan dia menunjuk ke arah Lin Bai dan tertawa dengan marah. Haha, setelah Ye Suxin mendengar ini, senyum menghina muncul di wajahnya. Ketika Lin Zier mendengar ini, wajah dinginnya menunjukkan senyuman menghina ke arah Lin Bai. Lin Zier telah mengetahui tentang tingkat jiwa bela diri Lin Bai sejak lama, tetapi sekarang dia mendengar seseorang mengatakan bahwa jiwa bela diri Lin Bai adalah jiwa bela diri tingkat kuning lagi. Lin Zier masih ingin tertawa di dalam hatinya. Haha, hahaha. Semua prajurit yang hadir menunjuk ke arah Lin Bai dan tertawa liar. Senyuman ini penuh dengan ejekan dan penghinaan. Semua tawa melayang ke telinga Lin Bai, membuat Lin Bai berdiri di tengah lapangan dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Manusia mesin tidak memiliki emosi dan tidak bisa tersenyum, dia berkata kepada Lin Bai dengan datar, ambil keterampilan gerakan tingkat bumi dan seni bela diri kelas 5 yang kuberikan padamu dan pergi. Lin Bai, puaslah. Sampah tingkat pertama kuning dapat melatih seni bela diri tingkat bumi tingkat kelima. Kamu cukup bangga pada dunia. Sampah dari semangat bela diri hanya tertutup debu. Ambil dan keluar dari sini, jangan malu seperti ini. Semua seniman bela diri dan Liu Liang berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum. Tunggu, senior, kamu bilang bakat yang aku tunjukkan sekarang tidak cukup, kan? Lin Bai bertanya dengan ekspresi dingin. Ya, kata petugas agensi itu dengan dingin. Kalau begitu sekarang aku masih di lapangan uji coba, ujiannya belum selesai kan? Lin Bai bertanya lagi dengan dingin. Ya, agen itu terus merespons. Kalau begitu tolong izinkan saya melanjutkan tesnya, senior. Wajah Lin Bai dingin, seperti sepotong es yang tidak pernah mencair selama ribuan tahun, memancarkan aura dingin yang meresap. Karena kamu ingin melanjutkan tes, maka aku akan mengabulkan keinginanmu, tapi aku tetap harus mengingatkanmu bahwa dengan potensimu sebagai roh bela diri kelas 1 tingkat kuning, hampir mustahil untuk mendapatkan persetujuanku. Mesin akhirnya pria itu berkata. Akhirnya, boneka-boneka yang ada di antara penonton dikerahkan untuk menyerang Lin Bai. Apakah kamu ingin melanjutkan? Saudaraku, bisakah kamu pulang dan mempermalukan dirimu sendiri? Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Benar, roh bela diri tingkat kuning dan kelas 1, mengapa kamu masih bekerja keras untuk berlatih? Kamu telah berlatih 100 Tuhan, aku hanya mengejarmu selama 1 hari. Mengapa kamu masih berlatih? Pulanglah dan beternak babi. Hei, buang-buang waktu kita. Lin Bai, dapatkan keluar dari sini dan biarkan aku, seorang pejuang roh bela diri tingkat Suan kelas 3, aku di sini untuk mengajarimu cara berlatih, hahaha. Hahaha, hahaha. Tawa para prajurit terus-menerus mencapai Lin telinga Bai. Lin Zier mencibir dengan jijik. Liu Liang tertawa terbahak-bahak hingga dia membungkuk dan menangis. Ketika Ye Suxin melihat adegan ini, dia tidak tahan, dan dia sebenarnya merasakan sedikit simpati pada Lin Bai di dalam hatinya. Ye Suxin tidak hanya bertanya pada dirinya sendiri, berapa banyak kekuatan mental yang dibutuhkan seseorang untuk menanggung kehancuran dan penghinaan seperti itu. Jika hal ini terjadi pada saya pasti sudah pingsan sejak lama. Ye Suxin tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menatap Lin Bai. Saat ini, Ye Suxin masih memiliki secercah harapan agar Lin Bai dapat dikenali oleh orang-orang agensi. Tapak. Tubuh boneka yang berat mengeluarkan suara bergetar setiap kali menginjak tanah. Suara para prajurit yang tertawa di sekitarnya mencapai telinga Lin Bai, menyebabkan mata Lin Bai berangsur-angsur memerah. Tangan yang memegang pedang angin jahat yang terkepal pada saat ini juga mengeluarkan suara, berdetak. Aura pembunuh yang kejam dan kemarahan datang dari Lin Bai, bergegas keluar dari tubuh. Niat membunuh membuat semua prajurit di ruangan itu merinding. Teknik pedang angin mengejutkan, gaya keempat, angin terbang mengguncang laut. Gerakan tubuh Lin Bai seperti kilat dan dia menyerbu ke dalam boneka itu. Dia menebas dengan pedang, dan energi pedang jatuh dari segala arah. Lin Bai dikelilingi oleh banyak orang, membunuh semua boneka di depannya. Energi pedang luar biasa, kekuatan pedang tak tertandingi, dan lebih dari 100 boneka berwajah Lin Bai jatuh ke pedang Lin Bai tanpa perlawanan sama sekali. Seluruh tempat itu sunyi. Deru tawa tadi berhenti tiba-tiba. Pedang Lin Bai menyebabkan dunia kehilangan warnanya dan semua pejuang kehilangan kemampuan berbicara. Wajah kusam manusia mesin itu jelas menunjukkan keterkejutan manusia saat melihat pedang ini. Manusia mesin itu menatap Lin Bai dengan tatapan kosong.
Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang prajurit kelas 1 tingkat kuning bisa mengembangkan teknik pedang yang begitu kuat dan mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Setelah membunuh lebih dari 100 boneka dengan satu pedang, Lin Bai bertanya kepada agen bermata merah, apakah saya memenuhi syarat? Wajahnya penuh amarah, dan matanya menunjukkan niat membunuh. Semua prajurit bisa melihat kemarahan di hati dan wajah Lin Bai. Tidak seorang pun ingin ditusuk dan disebut sampah. Apakah itu cukup? Lin Bai bertanya dengan marah, seolah ingin melampiaskan amarah dan kebencian di dalam hatinya. Seluruh tempat percobaan, dan bahkan seluruh reruntuhan Sekte Dewa Angin, bergema dengan pertanyaan marah Lin Bai. Bab 175 keras kepala itu, ketidakteraturan itu. Apakah itu cukup? Lin Bai bertanya pada petugas agensi dengan mata merah dan wajah marah. Agen itu bodoh dan tidak berbicara. Teknik pedang angin mengejutkan, gaya kelima, badai mengejutkan. Lin Bai memancarkan niat membunuh yang luar biasa, dan energi sebenarnya di tubuhnya berubah menjadi merah dan menyebar. Di atas pedang angin jahat, ada semburan pukulan pedang yang menusuk. Ming, ketika prajurit tingkat rendah mendengar pedang Lin Bai menangis, pikirannya mulai runtuh. Sebuah pedang terbang, mencekik dunia dan memusnahkan segala sesuatu. Gemuruh. Terdengar suara keras, menyebabkan kekacauan di dunia. Dengan pembunuhan pedang ini, lebih dari 200 boneka jatuh di bawah pedang Lin Bai. Apakah itu cukup? Setelah Lin Bai membunuh lebih dari 200 boneka dengan satu pedang lagi, dia kembali menatap manusia mesin dan bertanya. Sekarang ada lebih dari 400 boneka yang jatuh di bawah pedang Lin Bai. Ya Tuhan! Para prajurit yang masih menertawakan Lin Bai barusan semuanya ketakutan oleh dua pedang Lin Bai dan menjadi pucat dan gemetar. Kedua pedang Lin Bai pasti memiliki keterampilan seni bela diri yang melampaui tingkat ketujuh tingkat bumi, sehingga mereka sangat kuat. Ya, mereka sangat kuat. Banyak prajurit berteriak kaget. Kalian hanyalah anjing yang meremehkan orang lain. Jadi bagaimana jika kalian memiliki roh bela diri kuning kelas 1? Jika kalian tidak cukup berbakat, apa yang dapat kalian lakukan? Saya, kakak senior Lin Bai, masih mendominasi dunia. Di hadapanku, kakak senior Lin Bai, kamu hanyalah babi dan anjing. Sebelumnya, Lin Bai dipermalukan, dan para prajurit aliansi pedang mengertakkan gigi dengan marah dan memelototi semua prajurit. Sekarang Lin Bai meledak dengan kekuatan bertarung yang mengerikan, sebanding dengan kekuatan alam bela diri bumi tingkat 8, menyebabkan dunia kehilangan warna dalam sekejap. Lin Bai tidak mengecewakan para prajurit aliansi pedang. Pada saat ini, darah semua prajurit aliansi pedang yang hadir mulai membara. Kakak senior Lin Bai, jangan mengaku kalah, kami bersamamu. Prajurit aliansi pedang berteriak pada Lin Bai. Setelah Lin Bai mendengar ini, dia sedikit tergerak. Ketika semua prajurit mengolok-olok Lin Bai sekarang, hanya prajurit dari aliansi pedang yang berbicara mewakilinya. Namun, mereka hanya mengucapkan sedikit kata, dan tawa para prajurit menenggelamkan semua suara mereka. Para prajurit yang baru saja mengejek Lin Bai berubah menjadi warna hati babi. Mereka tahu di dalam hati bahwa kekuatan dua pedang Lin Bai jauh di luar jangkauan mereka dan tidak dapat melampaui Lin Bai. Ye Suxin terharu saat melihat wajah Lin Bai yang penuh amarah dan keras kepala. Ye Suxin tahu bahwa ini bukanlah serangan balik putus asa Lin Bai, tetapi menunjukkan kekuatan sebenarnya Lin Bai. Seberapa kuat dia? Ye Suxin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya pada dirinya sendiri. Lin Bai berdiri di lapangan percobaan dengan wajah marah dan mata berkobar api. Dia berdiri dengan bangga dengan sosok yang tak tertandingi dan pedang panjang. Pedang itu begitu kuat sehingga seolah mampu menebas matahari, bulan dan bintang. Ekspresi menantang, ekspresi keras kepala. Sepertinya saya ingin naik ke langit, berdiri berdampingan dengan para dewa, turun ke senja, menangkap para dewa dan iblis di dunia bawah, dan bertanya kepada mereka siapa yang bertanggung jawab atas dunia ini, dan siapa yang bertanggung jawab. Naik turunnya. Setelah menyerang dengan pedang dan meratakan gunung dan sungai, Lin Bai memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya dan dengan dingin bertanya kepada agen tersebut, apakah itu cukup? Sebelum agen itu dapat menjawab, Lin Bai berbalik dan muncul di timur. Di atas langit dari boneka. Kekuatan pedang yang tak ada habisnya mengembun dan mengguncang kehampaan. Begitu pedang jatuh, langit dan bumi menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Teknik pedang angin mengejutkan, gaya keenam, gunung dan sungai selamanya sunyi. Di bawah pedang ini, semua kehidupan di dunia dimusnahkan, gunung dan sungai hancur, dan langit serta bumi pucat. Gemuruh. Kekuatan pedang yang tak terbatas menyapu, membunuh lebih dari 500 boneka dengan satu pedang. Bahkan di lapangan percobaan, Lin Bai menyekop tanah setinggi 10 meter dengan pedangnya.
Dengan pedang ini, langit dan bumi menjadi pucat, dan gunung serta sungai selamanya sunyi. Dengan pedang ini, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan bintang-bintang hancur. Dengan pedang ini, para dewa ketakutan dan para dewa serta Buddha mundur. Begitu pedang itu jatuh, kekuatan pedang belum hilang, dan energi pedang belum surut, tetapi Lin Bai telah melihat ke arah petugas agensi dan bertanya, apakah itu cukup? Setiap kalimat, apakah itu cukup? Nyaring dan kuat, seolah-olah berubah menjadi pedang tajam dan menembus di hati semua prajurit yang hadir. Kalimat, apakah cukup, ini seperti tuduhan pejuang biasa terhadap takdir, ketidakpuasan terhadap langit dan bumi, dan tantangan terhadap dewa dan setan. Kecelakaan. Di lapangan percobaan, semua boneka dibunuh oleh Lin Bai. Kali ini, di bawah uji coba, 1000 boneka bangkit kembali. Jika itu tidak cukup, maka teruslah membunuh. Bunuh sampai cukup. Kapanpun kamu mengatakan cukup sudah cukup, aku akan berhenti. Lin Bai Jianfeng menunjuk ke arah tukang mesin dan berkata. Hal ini tidak lagi menjadi masalah dengan monumen ilahi Wuyi. Sekarang Lin Bai tidak pernah berpikir untuk memahami monumen semangat bela diri apapun. Sekarang Lin Bai hanya ingin membuktikan dirinya. Dia tidak ingin membuktikan betapa agung dan kuatnya dia dibandingkan orang lain, dia hanya ingin membuktikan bahwa dia tidak sia-sia. Niat pedang. Wow, kekosongan memadat dan semuanya sunyi. Niat pedang menyebar dan menyelimuti lapangan percobaan. Udara dan debu satu persatu berubah menjadi pedang tajam, tergantung di atas kepala semua boneka. Potong. Lin Bai meraung marah dan menebas dengan niat pedangnya. 1000 boneka yang baru saja bangkit semuanya dipenggal kepalanya oleh pedang Lin Bai dalam sekejap. Bang bang bang. Suara boneka yang hancur terdengar di seluruh venue. Seluruh tempat percobaan sekarang tampaknya telah berubah menjadi reruntuhan besar, penuh dengan mayat boneka. Apakah itu cukup? Lin Bai bertanya dengan marah. Ketika kepala 1000 boneka ini dipenggal oleh Lin Bai, manusia organ itu akhirnya tergerak dan diam-diam berkata. Kamu memenuhi syarat untuk memahami monumen niat bela diri. Kata manusia organ itu dengan tenang. Di lapangan uji coba, wayang baru tidak lagi muncul. Lin Bai menarik pedangnya dan menatap tukang mesin itu dengan dingin. Wajahnya masih terlihat kusam, pada analisa akhir hanya sebatang kayu dan tidak memiliki emosi manusia. Lin Bai memandang Lin Zier. Wajah Lin Zier juga penuh kesungguhan saat ini. Tentunya, kekuatan yang ditunjukkan Lin Bai sekarang puluhan kali lebih kuat daripada di kota Lingqi. Lin Zier tahu bahwa dia sedang tumbuh dewasa, begitu pula Lin Bai. Lin Bai memandang Ye Suxin. Ekspresi Ye Suxin sangat tenang, dia tidak menunjukkan tatapan marah kepada Lin Bai, dia juga tidak menunjukkan kegembiraan saat mengucapkan selamat kepada Lin Bai, dia hanya menatap Lin Bai dengan dingin, tanpa senyuman atau kebencian. Lin Bai memandang Liu Liang. Pada saat ini, Liu Liang sangat ketakutan dengan kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Lin Bai. Wajahnya penuh ketakutan dan dia menatap Lin Bai dengan tercengang, terutama matanya, yang sangat terkejut hingga hampir terbang keluar dari tempatnya. Soket. Lin Bai memandang para prajurit di antara penonton. Pada saat ini, para prajurit ini memiliki ekspresi yang sama dengan Liu Liang. Mereka semua tidak percaya bagaimana seorang prajurit kelas 1 tingkat kuning bisa memiliki kekuatan bertarung yang menantang surga. Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Ekspresi wajah mereka lebih menarik daripada ilmu pedang Lin Bai. Li Jianxing datang keluar lapangan percobaan tepat ketika Lin Bai sedang memamerkan kehebatannya, dan kebetulan melihat sosok Lin Bai yang tak tertandingi dan kekuatan tempur yang menakjubkan. Su Chang tidak ada apa-apanya di depannya. Aliansi pedang kita pada akhirnya akan bangkit. Li Jianxing mula-mula dikejutkan oleh kekuatan Lin Bai, dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Lin Bai menyarungkan pedangnya dan berjalan menuju Ye Suxin tanpa suara. Lin Bai juga tahu bahwa Ye Suxin, Lin Zier dan Liu Liang tidak terlalu ramah padanya, jadi dia sengaja menjaga jarak dari mereka bertiga dan berdiri di sudut lapangan percobaan, matanya sedikit tertutup. Mata dan tampak dingin. Pedang angin jahat tertancap di dada Lin Bai. Dia tampak seperti pendekar pedang kesepian yang ditinggalkan oleh dunia. Dunia tidak ingin bersamanya, dan dia tidak ingin menyangkal dunia, dia hanya berjalan sendirian di dunia dengan sifat nakal dan keras kepala. Bab 176 Monumen Niat Bela Diri Terakhir. Lin Bai bersandar di dinding batu, matanya sedikit terpejam, menyembunyikan niat membunuh di matanya. Limbah. Tampaknya kata ini, sejak Lin Bai membangkitkan semangat bela dirinya, mengikuti Lin Bai seperti hantu. Selama Lin Bai menunjukkan semangat seni bela dirinya di depan orang lain, dia akan diejek dan dihina. Semua yang mengatakan aku sia-sia, tunggu, aku akan membuktikan kepadamu bahwa aku tidak sia-sia. Lin Bai diam-diam mengepalkan tinjunya dan berkata pada dirinya sendiri.
Setelah wajah Lin Zier sedikit terkejut, dia menatap Lin Bai, matanya masih dipenuhi dengan rasa jijik, meskipun kamu telah berkembang pesat sekarang, kamu masih belum cukup baik di hadapanku. Lin Bai, saya tidak tahu caranya. Saya telah dikalahkan oleh Anda 2 kali. Setelah saya menyelesaikan studi saya tentang monumen niat bela diri, saya akan membalas Anda 100 kali lipat penghinaan yang Anda berikan kepada saya. Lin Bai menatap lengan kirinya. Lengan ini dibeli oleh Zhao Xiansheng dari rumah harta karun Lin Zier, konon harganya lebih dari 1 miliar batu spiritual, merupakan lengan dari suku manusia giok yang legendaris dan mengandung kekuatan yang kuat. Tak lama kemudian, ada banyak kompetisi di tempat uji coba. Kau bisa pergi dan memahami monumen kehendak ilahi bela diri. Setelah sekian lama, petugas agensi itu berkata pada prajurit lain. Lin Bai mendongak dengan santai dan melihat Li Jianxing berjalan ke arahnya. Lin Bai, kamu baik-baik saja. Li Jianxing sepertinya melihat wajah Lin Bai penuh dengan roh jahat, jadi dia bertanya dengan nyaman. Tidak apa-apa. Selamat, Jianxing, kata Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa Li Jianxing baru mengalahkan lebih dari 50 boneka sebelum dia memenuhi syarat untuk memahami monumen niat bela diri. Adapun Lin Bai, dia mengalahkan lebih dari 2000 boneka dan menunjukkan kekuatan pedangnya, sehingga agensi bersedia memberinya kualifikasi. Semangat bela diri sangat penting bagi seorang pejuang. Jika bukan karena semangat bela diri Lin Bai yang unik, saya khawatir Lin Bai akan menjadi seperti banyak seni bela diri kelas 1 tingkat kuning, biasa-biasa saja dan tidak aktif dalam hidupnya. Penyelenggara mengatakan, sekarang ada 5 murid yang telah memperoleh kualifikasi untuk memahami monumen bela diri ilahi. Meskipun murid yang tersisa gagal mendapatkan kualifikasi tersebut, jangan berkecil hati dan berlatih keras. Akan ada peluang di masa depan. Tentu saja, Anda juga akan memiliki kesempatan. Anda tidak perlu pergi terburu-buru, Anda bisa ikut dengan saya untuk menyaksikan mereka memahami monumen seni bela diri. Jika Anda juga bisa mendapatkan wawasan darinya, itu adalah bukan tidak mungkin untuk memahami kemauan seni bela diri. Orang agen itu memandang berkeliling dengan acuh tak acuh pada para prajurit yang belum pergi, sekitar ada lebih dari 200 orang, katanya perlahan. Dikatakan bahwa ada sisa seni bela diri di monumen ilahi Wuyi, yang mencakup semuanya. Bahkan sedikit saja sudah cukup bagi saya untuk memahami kemauan seni bela diri. Kali ini saya datang ke reruntuhan istana Feng Shen. Saya benar-benar datang ke tempat yang tepat. Ya, begitu saya memahami keinginan seni bela diri, 4 sekte besar pasti akan merekrut saya secara langsung dan membiarkan saya langsung menjadi inti prajurit. Memahami kemauan seni bela diri, ini adalah kesempatan bagus untuk terbang ke langit. Dengar, agensi memberi semua orang kesempatan untuk mengamati, dan semua orang berkata dengan penuh semangat. Di tanah monumen niat bela diri, tidak ada kekuatan yang diizinkan. Saya akan membunuh pelanggar manapun secara langsung. Saya harap Anda tidak akan menantang aturan istana Feng Shen. Ikuti saya. Manusia mesin itu mengangkat kaki mekaniknya dan berjalan langkah demi langkah. Perlahan berjalan menuju jalan rahasia di sebelah lapangan percobaan. Lin Zier, Ye Suxin, Liu Liang, Li Jianxing dan Lin Bai mengikuti satu demi satu. Lalu ada semua prajurit yang siap mengamati. Lin Zier seperti burung phoenix yang mulia dan menyendiri, berjalan sendirian di depan. Ye Suxin dan Liu Liang berada sedikit di belakang, berjalan di belakang Lin Zier. Lin Bai dan Li Jianxing berada di akhir. Sampah, setelah kamu memahami monumen martial intent divine, aku akan membuatmu terlihat bagus. Liu Liang berjalan di depan, melihat kembali ke arah Lin Bai dengan ganas dan berkata. Lin Bai, kuharap kamu sudah memikirkan jalan keluar. Jika tidak, setelah kamu meninggalkan paviliun seni bela diri, para prajurit dari aliansi ilahi dan aku akan mencabik-cabikmu. Ye Suxin juga berkata dengan sedikit dingin. Hidupnya adalah milikku. Lin Zier, yang berjalan di depan setelah mendengar ancaman dari Liu Liang dan Ye Suxin, menoleh ke belakang dengan acuh tak acuh dan berkata dengan wajah dingin. Ye Suxin dan Liu Liang sama-sama terkejut. Ketidakpedulian di wajah Lin Zier seolah-olah dia dan Lin Bai bersumpah membenci karena membunuh ayah mereka. Setelah mengatakan itu, Ye Suxin berbalik dan terus berjalan ke depan. Semua orang melihat punggung Lin Zier, yang penuh dengan dominasi, arogan dan mulia, seolah-olah dia adalah burung phoenix yang terbang tinggi, sementara yang lain seperti burung pipit di dahan. Kamu telah menyinggung banyak orang. Ketika kamu keluar nanti, segera pergi. Saya akan meminta prajurit aliansi pedang untuk menghentikan mereka. Li Jianxing berjalan di samping Lin Bai dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tingkat budidaya prajurit aliansi pedang terlalu rendah. Jika Anda meminta mereka untuk menghentikan mereka, Anda pasti meminta mereka mati.
Lin Bai menggelengkan kepalanya dalam diam. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tingkat kultivasi Anda saat ini tidak cukup untuk bersaing dengan ketiga orang ini, kata Li Jianxing cemas. Siapa bilang aku tidak bisa? Lin Bai melirik Li Jianxing dan berkata dengan tegas. Li Jianxing tertegun dan menatap Lin Bai dengan tatapan kosong. Dia tidak tahu dari mana Lin Bai mendapatkan keberanian. Dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengalahkan dua jenius tak tertandingi di alam bela diri bumi tingkat 9 dengan budidayanya di tingkat keempat. Alam bela diri bumi. Master binatang yang kuat. Yang aku khawatirkan adalah kamu. Begitu aku melakukan pembunuhan besar-besaran, aliansi pedang pasti akan terlibat olehku. Jianxing, setelah kamu memahami monumen martial intent divine, kamu dapat membawa prajurit aliansi pedang dan meninggalkan istana Fengshen terlebih dahulu. Kata Lin Bai pelan. Li Jianxing berkata, tidak apa-apa. Bagaimanapun, penjelajahan istana Fengshen hampir selesai. Hanya area inti terakhir yang tersisa. Kami tidak memiliki token inti dan tidak bisa masuk. Mari kita biarkan prajurit aliansi pedang mengungsi terlebih dahulu. Ya, Lin Bai sedikit mengangguk. Selama percakapan, petugas agensi telah memimpin semua orang keluar dari lorong redup ini. Sebuah ruang luas muncul di depan. Di ruang ini, ada lampu hijau yang melayang di atas, namun tidak ada apapun di ruang di bawahnya. Hanya ada beberapa seni bela diri abadi yang tidak terlihat dan tidak berwujud di tanah. Ketika petugas agensi melihat tempat ini, dia berkata dengan lemah, tempat ini awalnya adalah lokasi lebih dari 1000 jenis monumen seni bela diri dari Sekte Fengshen. Sayangnya, ketika Sekte Fengshen dikalahkan, monumen seni bela diri tersebut hancur. Diambil oleh beberapa anak muda, meninggalkan tempat ini kosong. Tidak ada yang tersisa. Monumen niat bela diri dianggap sebagai harta karun bahkan di dunia seni bela diri. Sekte Fengshen dikalahkan, jadi monumen ilahi Wui secara alami adalah barang panas yang direbut oleh orang-orang berkuasa dari semua lapisan masyarakat. Jika tidak ada monumen niat bela diri, lalu apa yang harus kita pelajari? Liu Liang bertanya dengan cemas. Lin Bai, Lin Zier, Ye Suxin dan yang lainnya semua memandang agen itu dengan bingung. Agensi itu berkata dengan tenang, haha, monumen ilahi niat bela diri yang mereka rebut hanyalah yang terlemah di antara ribuan monumen ilahi niat bela diri di Sekte Fengshen. Kekuatan magis yang benar-benar kuat tidak ada di sini. Ikuti saya. Petugas agensi memimpin semua orang maju dan melintasi ruang yang luas ini. Sampai di ujung, di depan tembok batu. Manusia mesin itu memusatkan pikirannya dan membuat segel rumit di tangannya, mendorongnya ke dinding batu. Gemuruh. Dinding batu bergetar beberapa saat, lalu menyebar ke kedua sisi, memperlihatkan ruang batu di dalamnya. Ruangan batu ini memang sangat kecil, hanya belasan meter persegi, namun di dalam ruangan kecil ini, sebuah loh batu hitam setinggi 30 meter masih berdiri tegak. Agen itu berkata, kekuatan magis seni bela diri yang tercatat di tablet batu ini adalah jurus paling kuat di Sekte Fengshen. Itu diciptakan oleh Feng Lingzi, pendiri Sekte Fengshen, dan disebut pedang lembut. Saat itulah Grandmaster Feng Lingzi melihat angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya dan merasakan sentuhan kehangatan yang menginspirasinya untuk menciptakan kekuatan magis tertinggi ini. Itu dapat membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Sungguh mengesankan. Mendengar kata-kata manusia mesin selama dalam perkenalannya, sekelompok prajurit menunjukkan sedikit fanatisme di mata mereka. Kekuatan magis yang diciptakan oleh Feng Lingzi, pendiri Sekte Fengshen, adalah hal yang biasa. Setelah petugas organ selesai berbicara, dia mengerutkan kening, melihat ke belakang, dan melihat bahwa semua prajurit tampak bersemangat untuk mencoba, dan melanjutkan. Yang perlu saya jelaskan kepada Anda adalah bahwa Anda berlima akan masuk satu persatu, dan masing-masing kali kamu memahami waktunya, selama 1 jam. Ketika waktunya habis, aku akan menarikmu keluar dengan paksa. Jika kamu ingin dengan paksa memahami pedang lembut di tablet batu, tetapi diserang oleh niat bela diri yang tersisa di itu, aku tidak akan menyelamatkanmu, bahkan jika kamu akan mati, dan aku tidak akan menyelamatkanmu. Selanjutnya, ada lingkaran sihir yang kuat dan isolasi terlarang di tablet batu Wui. Jika kamu tidak memenuhi syarat, kamu akan melakukannya tidak dapat membaca kata-kata di tablet batu dengan jelas. Ini berarti Anda dan satu gerakan kekuatan magis ini tidak memiliki peluang. Apakah Anda mengerti? Petugas agensi hanya memberi tahu Lin Bai dan 5 orang lainnya tentang aturannya. Kelima orang itu mengangguk serempak untuk mengungkapkan pemahaman mereka. Oke, siapa di antara kalian yang datang lebih dulu? Tanya petugas agensi. Saya orang pertama yang lolos, jadi saya akan melakukannya dulu. Liu Liang keluar tanpa ragu-ragu. Monumen niat bela diri tepat di depannya. Jalan untuk menjadi orang kuat akhirnya akan dimulai.
Hal ini telah membuat Liu Liang sangat bersemangat. Ketika dia mendengar petugas agensi bertanya siapa yang datang lebih dulu, dia melompat keluar dan berharap dia bisa melakukannya sekarang. Terburu-buru masuk. Oke, ayo pergi. Agen itu mengangguk, mengangkat tangannya, dan membuka kunci lingkaran sihir di kamar batu. Saat lingkaran sihir menyebar, aura menakjubkan terpancar dari tablet batu di depan. Nafas ini sangat aneh, seperti angin atau pasir hisap, tidak dapat Anda genggam tetapi Anda merasa selalu ada di sekitar Anda. Nafas ini bercampur dengan kekuatan langit dan bumi, termasuk angin, air, api dan listrik. Seni bela diri akan. Lin Bai langsung merasakan keinginan seni bela diri ini pada saat ini. Bahkan ketika keinginan seni bela diri ini dipancarkan, mereka membangkitkan niat pedang Lin Bai. Niat pedang Lin Bai sepertinya ingin menyerbu dan bersaing dengan keinginan seni bela diri ini. Hei! Liu Liang menerima dampak dari kemauan seni bela diri ini, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Pergi, agen itu mengingatkan. Ya, Liu Liang menjawab dan perlahan berjalan ke dalam lingkaran sihir. Ketika Liu Liang masuk, penyelenggara menutup lingkaran sihir. Saudara senior Liu Liang masuk. Saya tidak tahu bahwa saudara senior Liu Liang diakui oleh monumen niat bela diri dan memperoleh kekuatan magis maksud bela diri yang legendaris. Ya, begitu Liu Liang menyadari kemauan bela diri, dia akan menjadi nomor 1. Di Istana Api, seorang jenius yang bahkan dapat menekan Duan Changhai, putra suci Istana Changhai Yuntai. Jika Liu Liang memperoleh kekuatan magis seni bela diri, maka saya kira Miracle Ridge akan datang untuk merekrutnya sendiri. Bab 177 Liu Liang yang merajalela. Liu Liang berjalan menuju tablet batu itu, Lin Zier, Ye Suxin, Lin Bai dan yang lainnya melihatnya dengan penuh perhatian. Tampaknya ada teks tertulis padat di loh batu ini, namun sangat kabur dan sulit dilihat dengan jelas dengan mata telanjang. Benar saja, seperti yang dikatakan agensi, lingkaran sihir yang sangat tidak terduga pada tablet batu ini diisolasi dari batasan, sehingga menyulitkan para pejuang untuk melihat dengan jelas dengan mata telanjang. Liu Liang segera mengerutkan kening, memusatkan pikirannya, dan melihat lagi. Kata-kata. Tiba-tiba warna kabur pada loh batu menyedot pikiran Liu Liang ke dalamnya sejenak. Melihat tablet batu itu dengan pikirannya, Liu Liang segera tiba di dunia dengan angin kencang, hujan, guntur, dan kilat. Terjadi ledakan. Liu Liang sangat terkejut dengan suara itu hingga dia muntah darah dan pikirannya hancur, dia duduk di tanah, wajahnya pucat, dan matanya menatap tablet batu dengan ngeri. Setelah sekian lama, Liu Liang berdiri dari tanah, matanya tidak bisa menyembunyikan kengeriannya, dia menyeka keringat di dahinya, menatap tablet batu itu dengan rasa takut yang masih ada, dan kemudian berjalan ke tablet batu berikutnya. Apa yang terjadi? Mengapa Liu Liang tiba-tiba terluka parah? Ya, dia pasti diserang oleh konsepsi artistik seni bela diri. Banyak prajurit yang sangat terkejut melihat Liu Liang dalam kekacauan seperti itu. Liu Liang adalah seorang jenius tak tertandingi di Istana Api, nomor 2 setelah Huo Ling dan Api Ba dalam daftar jenius Shenwu. Dia adalah penerus yang dilatih oleh Istana Api. Prajurit yang begitu kuat sebenarnya berada dalam kekacauan di bawah kemauan bela diri dapat dilihat betapa kuatnya kemauan pencaksilat. Ini sangat kuat. Saya tidak percaya pada kejahatan, dan saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat melihat apa yang tertulis di dalamnya. Liu Liang mengertakkan gigi dan berdiri, seolah pikirannya telah memadat menjadi duri yang tajam. Menembus lingkaran sihir dan batasan pada tablet batu. Lin Bai berkata kepada Li Jianxing dengan tenang, ada lingkaran sihir yang sangat kuat di tablet batu ini. Jika Anda bukan seorang pejuang dengan kekuatan spiritual yang sangat kuat, akan sulit untuk membaca kata-kata di atasnya dengan jelas. Li Jianxing mengangguk dalam-dalam, kekuatan spiritual adalah formasi. Keterampilan khusus penyihir secara alami sangat kuat. Saya ingin tahu apakah kekuatan spiritual Liu Liang dapat memungkinkan dia untuk menembus batasan lingkaran sihir ini dan melihat kata-kata di seni Dewa Angin. Lin Bai berkata, mungkin sulit. Nah, monumen ilahi Wuyi ini adalah harta karun dari Sekte Feng Shen, dan Sekte Feng Shen telah berdiri di tengah angin dan hujan selama ribuan tahun. Butuh lebih dari 1000 tahun untuk menciptakan 3 bela diri seperti itu. Seni kekuatan magis. Jika itu bisa diambil dengan mudah, bukankah itu terlalu menguntungkan bagi orang lain? Jianxing, ketika kamu naik untuk memahaminya nanti, jika kekuatan spiritualmu tidak begitu kuat dan kamu benar-benar tidak bisa lihat seni Dewa Angin di tablet batu, saya menyarankan Anda untuk tidak membuang waktu terlalu banyak. Waktu, langsung beralih ke sisa seni bela diri yang tersisa di tablet batu, mungkin Anda juga bisa memahami niat bela diri. Lin Bai berkata kepada Li Jianxing. Sebenarnya, menurutku juga begitu.
Akan lebih baik jika Anda bisa melihat monumen niat bela diri. Jika Anda tidak bisa melihatnya, alangkah baiknya jika merasakan niat bela diri. Li Jianxing sangat setuju. Wow! Pada saat ini, nyala api yang membara tiba-tiba datang dari hutan Wuyi Gods Teles dan menghantam lingkaran sihir. Hahaha. Liu Liang berdiri dari tanah sambil tertawa gila, dan seluruh auranya menjadi sangat berbeda. Saya akhirnya menyadari kemauan bela diri. Meskipun saya masih dalam tahap awal seni bela diri tingkat pertama, memiliki kemauan bela diri sudah cukup bagi saya untuk mendominasi kerajaan Shenwu. Liu Liang tertawa gembira di tempat. Liu Liang telah mengerti. Saudara senior Liu Liang, kamu sungguh luar biasa. Akan sangat bagus jika saya bisa memahami keinginan seni bela diri, hei. Di antara seniman bela diri yang mengamati saat ini, ada rasa iri, kegembiraan, dan ucapan selamat, bahkan lebih menakutkan. Ketika Liu Liang menyadari niat bela dirinya, 1 jam telah berlalu, dan dia berjalan menuju lingkaran sihir. Mata Lin Bai berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, sepertinya Liu Liang tidak bodoh. Dia tahu bahwa dengan kekuatan mentalnya saat ini, dia tidak dapat melihat kata-kata di monumen seni bela diri, jadi dia langsung mengubah fokusnya ke memahami kemauan seni bela diri. Li Jianxing berkata sambil tersenyum. Ya, bagaimanapun juga, tidak banyak orang idiot yang bisa berkultivasi ke alam bela diri bumi tingkat 9. Setelah petugas agensi mengeluarkannya, Liu Liang tidak bisa menahan senyumnya dan berkata sambil tersenyum, saya adalah seorang pejuang dengan kemauan bela diri mulai sekarang. Di masa depan, saya pasti akan menjadi alam ramuan ilahi, atau bahkan melampaui alam ramuan ilahi. Selamat, Liu Liang. Ye Suxin tersenyum ringan dan memberi selamat dengan santai. Liu Liang menatap Ye Suxin dengan saksama, dengan kilatan cahaya di matanya, dia menyeringai dan berkata dengan dingin, Ye Suxin, setelah kamu meninggalkan Sekte Fengshen, pergilah ke kota Tianxiang sendirian, cari penginapan, dan dapatkan kamar yang bagus. Cuci dirimu sendiri, bergulinglah di tempat tidur untukku, dan tunggu aku datang mencarimu. Saya sangat tertarik dengan tubuh Anda. Liu Liang menatap payudara Ye Suxin dengan mata serakah. Wajah Ye Suxin penuh rasa malu dan marah. Jika bukan karena dia tidak bisa mengambil tindakan di sini, dia mungkin akan langsung bertengkar dengan Liu Liang. Liu Liang, saya menyarankan Anda untuk memperhatikan menurut kata-katamu. Jika kamu membuatku marah, kamu akan mati. Hahaha, kenapa? Apakah kamu masih berpikir kamu akan menjadi lawanku sekarang? Bahkan jika kamu melepaskan kelompok binatang buasmu, ketika aku menggunakan kemauan bela diriku, aku bisa membunuh kelompok binatang buasmu. Kelompok monster-monster dalam sekejap. Kamu seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih di depanku sekarang. Dengarkan aku dan tinggallah bersamaku selama 1 malam, dan aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Jika tidak, hati-hati untuk hidupmu. Liu Liang berkata dengan ekspresi peringatan di wajahnya. Ekspresi Ye Suxin sangat marah, dan kemarahan di wajah cantiknya begitu kuat hingga payudaranya yang montok naik dan turun karena amarah. Dan kamu pecundang, jika kamu punya akal sehat, berlututlah di depanku dan mohon ampun sekarang, jika tidak, kamu akan mati ketika meninggalkan paviliun seni bela diri. Liu Liang menoleh dan berkata kepada Lin Bai dengan senyum ganas di wajahnya. Lin Bai tersenyum dengan jijik, kamu hanya bisa menunggu sampai kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku. Petugas agensi berkata pada saat ini, oke, selanjutnya. Aku akan pergi. Ye Suxin berjalan menuju monumen batu. Jika dia melanjutkan, Liu Liang pasti akan terus menggodanya. Ye Suxin duduk bersila di depan tablet batu Fengshen Jue selama 1 jam penuh, tetapi gagal mendapatkan apapun. Dia tidak merasakan keinginan seni bela diri atau melihat seni dewa angin. Akhirnya, 1 jam berlalu dengan cepat, dan petugas agensi menarik Ye Suxin keluar dari ruangan batu. Meskipun kamu belum bisa memahami semangat bela diri, jika kamu berlatih keras, semangat bela dirimu sangat aneh, dan kamu akan bisa mencapai sesuatu di masa depan. Petugas agensi menghibur Ye Suxin seolah-olah tidak ada yang terjadi. Terima kasih atas kenyamananmu, senior. Ye Suxin terlihat jelek dan gagal memahami niat bela diri, yang sangat mempengaruhi harga diri Ye Suxin. Liu Liang tersenyum liar saat ini dan berkata, tidak masalah, kecantikan kecilku, ikuti aku akan memastikan keselamatanmu. Ye Suxin menatap Liu Liang dengan mata pembunuh. Liu Liang memiliki pemikiran tentang Ye Suxin sebelumnya, dia telah menunjukkan dukungan kepada Ye Suxin berulang kali, tetapi selalu ditolak oleh Ye Suxin. Namun kini Liu Liang telah memahami ilmu bela diri dan yakin bahwa ia akan memiliki prestasi yang luar biasa di masa depan. Saat ini ia semakin sombong dan langsung mengucapkan kata-kata cabul kepada Ye Suxin.
Pada saat ini, budidaya Liu Liang di alam seni bela diri tingkat 94 tingkat lebih tinggi dari Ye Suxin. Liu Liang memahami maksud bela diri, tetapi Ye Suxin tidak. Jelas sekali Liu Liang merasa dirinya jauh lebih kuat dari Ye Suxin. Wanita di dunia ini mengabdi pada yang kuat. Aku benar-benar ingin melihatmu telanjang. Mata Liu Liang bersinar hijau dan dia menatap Ye Suxin dengan penuh semangat dan berkata, "Jika kamu ingin mati, kemarilah," kata Ye Suxin dingin. Ye Suxin berasal dari punggung Bukit Senji dan memiliki status bangsawan. Jika Liu Liang benar-benar tidak takut mati dan berusaha membawa kesialan bagi Ye Suxin, dia mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Membosankan. Ketika Lin Zier mendengar kata-kata Liu Liang, dia segera tersenyum menghina dan diam-diam berjalan menuju monumen batu. Bab 178 Metode Rahasia Seni Bela Diri, Melanggar Larangan. Membosankan. Lin Zier melirik Liu Liang dengan jijik, lalu berjalan lurus menuju monumen ilahi Wuyi. Sebentar lagi itu hanya roh bela diri surgawi kelas 5. Apa hebatnya itu? Siapa yang kamu anggap remeh? Liu Liang memelototi Lin Zier dan berkata dengan dingin di dalam hatinya. Lin Zier berjalan menuju monumen ilahi Wuyi di ruang batu. Setelah melihat monumen batu dengan matanya yang indah, dia duduk bersila, memusatkan pikirannya, dan mulai memahami. Lin Zier telah pergi. Putri surga yang bangga di istana Changhai Yuntai ini, aku ingin tahu apakah dia bisa mendapatkan monumen jiwa bela diri. Saya pikir itu seharusnya mungkin, lagi pula, roh bela diri tingkat surga sudah memiliki dewa dan hantu. Kemampuan yang tidak dapat diprediksi. Banyak prajurit mengungkapkan harapan mereka terhadap Lin Zier. Lin Bai dan Li Jianxing memandang Lin Zier dengan penuh perhatian. Terutama Lin Bai, jika Lin Zier memperoleh kekuatan magis di monumen ilahi Wuyi, niscaya itu akan menjadi tantangan besar bagi Lin Bai. Bas. Begitu Lin Zier duduk bersila, semburan cahaya keemasan muncul di tablet batu. Cahaya keemasan menyapu tubuh Lin Zier, dan tubuh Lin Zier segera memancarkan aura misterius dan jauh. Keinginan seni bela diri. Bagaimana saya bisa memahami keinginan seni bela diri begitu cepat? Semangat bela diri tingkat surga benar-benar kuat. Semburan niat bela diri ini terpancar, menyebabkan seluruh penonton berteriak. Lin Zier. Lin Bai menyipitkan matanya dan merasa sedikit terkejut di hatinya. Liu Liang membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk akhirnya menyadari jejak niat bela diri. Lin Zier hanya duduk bersila dan menyadari niat bela diri. Roh bela diri tingkat surga kelas 5 memang tidak sia-sia. Reputasi yang salah. Setengah jam penuh berlalu. Wajah halus Lin Bai menunjukkan lapisan keringat, dan matanya yang sedikit tertutup mulai bergetar. Tiba-tiba Lin Zier membuka matanya, dan cahaya yang menarik keluar dari matanya, mengenai tablet batu Dewa Angin Jue. Buka. Kekuatan spiritual terkondensasi menjadi cahaya putih dan menghantam tablet batu. Kekuatan spiritual Lin Zier sebenarnya sangat kuat sehingga hampir terkondensasi menjadi objek fisik. Seru seorang prajurit. Lin Bai menyipitkan matanya saat melihat pemandangan ini. Kekuatan spiritual Lin Zier mengembun menjadi cahaya putih dan mengenai tablet batu, tetapi lingkaran sihir di tablet batu bergetar, menyebabkan riak, dan kemudian dengan keras, cahaya putih lainnya terbang keluar dari tablet batu dan mengenai dada Lin Zier. Puff! Lin Zier memuntahkan seteguk darah dan tersandung mundur lebih dari 10 meter, wajahnya pucat. Hei, ini masih sedikit lebih buruk, pria agensi itu menghela nafas diam-diam, mengulurkan tangannya dan menarik Lin Zier kembali dari kamar batu. Lin Zier kembali ke pintu masuk, wajahnya belum pulih warnanya, dan dia masih pucat. Ketika dia melihat tablet batu, matanya dipenuhi keengganan. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pukulan barusan adalah hasil dari semua kekuatan spiritual Lin Zier yang terkondensasi. Jika itu tidak mematahkan pertahanan lingkaran sihir di tablet batu, Lin Zier tidak punya cara lain sekarang. Lingkaran sihir ini sangat kuat, sepertinya aku hanya bisa melakukannya lagi setelah aku mencapai tingkat ramuan ilahi, kata Lin Zier ringan di dalam hatinya. Tanpa kekuatan spiritual dari alam ramuan ilahi, mustahil untuk menembus pertahanan susunan ini. Lin Zier menarik napas dalam-dalam dan menilai kekuatan susunan ini. Bahkan Lin Zier tidak dapat melihat kata-kata di tablet batu seni Dewa Angin. Maka tampaknya tidak ada seorang pun di antara para pejuang yang berpartisipasi dalam pencerahan kali ini yang akan mendapatkan tablet Dewa Seni Bela Diri. Lin Zier dari Wuhun tingkat surgawi kelas 5 belum menembus lapisan formasi pertahanan itu, apalagi yang lain. Banyak prajurit menggelengkan kepala dan berkata, Lin Bai, aku pergi. Li Jianxing berkata kepada Lin Bai dan bersiap untuk berjalan menuju monumen batu. Jianxing, jika kamu benar-benar tidak dapat melihat kata-kata di loh batu dengan jelas, rasakan kemauan seni bela diri, Lin Bai mengingatkan. Ya,
Li Jianxing mengangguk dengan berat, berjalan ke tablet batu dengan ekspresi serius, dan duduk bersila. Semua orang memandang Li Jianxing dengan penuh perhatian. Keheningan terjadi. Li Jianxing duduk bersila di depan tablet batu selama lebih dari setengah jam. Hei, sepertinya orang ini tidak mendapatkan apa-apa. Keluarlah. Agensi itu menggelengkan kepalanya, memilih waktu, dan bersiap memanggil Li Jianxing. Tapi saat ini, aura tajam tiba-tiba muncul di tubuh Li Jianxing, menyebar ke segala arah. Semua orang kaget, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Saya telah memahami keinginan seni bela diri. Seru Liu Liang. Li Jianxing, yang sekarang duduk bersila di depan tablet batu, tampaknya telah berubah menjadi pedang tajam dari tubuhnya, dengan cahaya pedang tajam yang tak terlukiskan. Setelah menyadari keinginan seni bela diri, Li Jianxing berdiri perlahan, menatap tablet batu Feng Shenjue dengan sedikit enggan, dan berjalan keluar. Li Jianxing tidak mencoba menerobos lingkaran sihir di tablet batu, karena dia tahu bahwa dengan kekuatan spiritual di dalam hatinya, dia tidak dapat menembus lingkaran sihir ini. Tidak buruk, kata Lin Bai sambil tersenyum. Itu hanya kebetulan, Lin Bai. Giliranmu selanjutnya. Aku melihat formasi pertahanan itu. Tidak mungkin untuk menembusnya tanpa kekuatan spiritual dari alam ramuan ilahi, Li Jianxing berkata dalam-dalam kepada Lin Bai. Aku tahu, aku akan mencobanya. Jika tidak berhasil, aku akan menggunakan sisa niat bela diri di tablet batu ini untuk menerobos niat pedangku. Lin Bai mengamatinya dan menemukan ada banyak niat bela diri yang tersisa di tablet batu, cukup untuk mengalahkannya. Lin Bai telah menembus tahap akhir dari niat pedang tingkat pertama. Lin Bai berjalan menuju monumen batu. Semua mata tertuju pada Lin Bai lagi. Cih, apa yang dilakukan pecundang ini lagi? Bahkan Lin Zier tidak bisa melihat kata-kata di loh batu. Bagaimana bisa? Bahkan, aku tidak peduli. Kebajikan macam apa kamu adalah pecundang. Jika roh bela diri kelas 1 tingkat Huang adalah saya bisa melihat kata-kata di tablet batu, dan saya langsung berlutut dan makan kotoran. Hahaha, saudaraku, apa yang kamu katakan benar-benar tidak masuk akal, tapi aku menyukainya. Sekelompok prajurit kehilangan semua harapan dan saling memandang. Kata Jian menggoda. Lin Bai menutup telinga terhadap rumor tersebut dan berjalan langsung ke tablet batu. Setiap kali Lin Bai mendekat ke tablet batu, dia bisa merasakan niat bela diri di tablet batu, menderu ke arah Lin Bai seperti gunung yang berat. Dalam niat bela diri ini, tampaknya deru angin, deru api, dan kehancuran guntur terkondensasi menjadi satu. Jika prajurit pemalu biasa datang ke sini, dia tidak akan berani mendekati monumen batu lebih dari 100 langkah, jika tidak, pikiran akan hancur seketika. Tapi Lin Bai berbeda, Lin Bai sudah lama memahami keinginan seni bela diri. Belum lagi semangat bela diri yang tersisa, Lin Bai tidak akan menunjukkan rasa takut bahkan jika dia adalah ahli seni bela diri di depan Lin Bai. Sesampainya di depan tablet batu, Lin Bai mendongak. Memang ada kata-kata padat yang tertulis di loh batu, namun kata-kata tersebut diisolasi oleh lapisan lingkaran sihir, membuat font menjadi kabur dan tidak mungkin terlihat jelas dengan mata telanjang. Cobalah untuk melihat apakah kamu dapat menembus lingkaran sihir ini dengan kekuatan spiritualmu. Lin Bai duduk bersila, mengerahkan kekuatan spiritual di lautan kesadaran, dan perlahan menembusnya. Kekuatan mental, sebagian orang menyebutnya kekuatan jiwa. Semakin kuat kekuatan spiritualnya, semakin kuat pula semangat pejuangnya. Menurut legenda, ada teknik yang berspesialisasi dalam kekuatan spiritual. Jika Anda mengembangkan kekuatan spiritual Anda secara ekstrim, Anda dapat memiliki kekuatan yang menantang surga untuk membuat segala sesuatu menjadi ada dan menghancurkan segala sesuatu hanya dengan satu pikiran. Tapi Lin Bai tidak memiliki kekuatan ini sekarang. Bang! Saat kekuatan spiritual Lin Bai menyentuh tablet batu, itu langsung dipantulkan oleh lingkaran sihir di tablet batu. Puff! Serangan balik dari lingkaran sihir begitu besar sehingga mata Lin Bai menjadi merah, seteguk darah mengalir dari tubuhnya ke tenggorokannya, dan kemudian muncrat. Gagal, kata Lin Bai dengan enggan. Namun, saat lingkaran sihir menyerang Lin Bai, jiwa pedang yang tertelan Lin Bai mulai bergetar hebat. Sebuah bagian yang tidak jelas dan sulit diucapkan muncul di benak Lin Bai. Metode rahasia semangat bela diri. Hancurkan larangan. Bab 179 Pedang yang Lembut. Ketika serangan balik dari lingkaran sihir meresap ke dalam tubuh Lin Bai, jiwa pedang tiba-tiba bergetar dan memancarkan kekuatan tak berujung untuk memotong serangan balik itu menjadi beberapa bagian. Kemudian, dalam benak Lin Bai, sepotong kitab suci yang tidak jelas dan sulit diucapkan muncul. Teknik rahasia jiwa bela diri, melanggar larangan. Memobilisasi kekuatan melahap jiwa pedang dapat mematahkan semua batasan lingkaran sihir. Di dunia,
Lin Bai tampak gembira setelah melihat dengan jelas sepotong kitab suci yang tiba-tiba muncul di pikirannya. Metode rahasia seni bela diri telah dibangkitkan kembali, kata Lin Bai dalam hatinya dengan sangat terkejut. Ini adalah teknik seni bela diri rahasia kedua Lin Bai. Metode rahasia jiwa bela diri yang pertama disebut pencarian jiwa. Dengan menggunakan metode rahasia pencarian jiwa, ingatan dalam pikiran prajurit dapat dengan cepat ditelusuri. Metode rahasia ini relatif tidak berguna dan Lin Bai jarang menggunakannya, tetapi setelah digunakan, hasilnya akan sangat menakjubkan. Sekarang adalah metode rahasia jiwa bela diri kedua Lin Bai, yang disebut melanggar larangan. Melanggar larangan dapat mengerahkan kekuatan melahap jiwa pedang dan menghancurkan semua larangan lingkaran sihir di dunia. Ketika Lin Bai benar-benar akrab dengan metode rahasia untuk melanggar larangan, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan ringan di dalam hatinya, sekarang aku akhirnya tahu kenapa, saat memperkenalkan jiwa pedang yang menelan, ada kalimat, menelan jiwa pedang, menelan semuanya, tidak ada apapun. Tidak ada yang bisa dipotong. Metode rahasia terlarang ini harus mewakili, tidak ada yang bisa dipotong. Lalu, apakah ada metode rahasia lain yang saya belum menyadarinya? Lin Bai berpikir lebih dan lebih. Ada perasaan membara di hatiku. Meskipun jiwa pedang pemakan adalah roh bela diri tingkat kuning kelas 1, potensinya jauh lebih besar daripada roh bela diri tingkat dewa. Baik itu kemampuan melahap jiwa pedang atau teknik rahasia jiwa bela diri, selama digunakan dengan baik, itu akan menjadi bantuan yang kuat bagi Lin Bai dalam perjalanan kultivasi. Metode rahasia pencak silat telah dipahami untuk kedua kalinya, selanjutnya tergantung bagaimana Lin Bai menggunakan metode rahasia tersebut. Kalau begitu izinkan saya mencoba untuk melihat apakah metode rahasia untuk melanggar larangan itu benar-benar seperti yang disebutkan dalam pendahuluan. Itu dapat mematahkan semua batasan lingkaran sihir di dunia. Mata Lin Bai yang sedikit tertutup perlahan terbuka, dan ada kilau di dalamnya. Matanya, cahaya yang aneh. Seperti yang diketahui semua orang, saat Lin Bai terbiasa dengan teknik rahasia Wuhun, kurang dari setengah jam telah berlalu. Banyak pejuang yang awalnya tidak menyukai Lin Bai, tetapi sekarang mereka mulai tertawa sinis ketika melihat Lin Bai sudah lama tidak bergerak. Apakah pecundang ini bodoh? Dia bergerak kemanapun dia duduk. Dia adalah bajingan yang tidak bergerak, hahaha. Orang ini benar-benar tidak berguna dan bodoh. Hahaha. Sekelompok prajurit tertawa. Lin Bai mencibir di dalam hatinya ketika dia mendengar suara para pejuang ini. Dunia benar-benar sedang dalam keadaan menurun, dan hati orang-orang tidak setua dulu. Baru saja, Liu Liang, Lin Zier, Ye Suxin, dan Li Jianxing semuanya duduk bersila di depan loh batu selama 1 jam, dan mereka semua menunggu dengan tenang. Tapi ketika Lin Bai pergi, semua orang menjadi tidak sabar dan mulai mengolok-oloknya. Rendahnya semangat seni bela diri secara langsung menyebabkan Lin Bai kehilangan semua rasa hormat yang pantas diterimanya. Sekelompok katak di dalam sumur, apa yang bisa kamu katakan setelah melihat bahwa aku telah memperoleh kekuatan magis seni bela diri? Lin Bai tersenyum dingin di sudut mulutnya. Metode rahasia roh bela diri, langgar larangan. Lin Bai meraung di dalam hatinya, dan jiwa pedang pemakan bergerak sebagai tanggapan. Cahaya hitam tak berujung merembes keluar dari jiwa pedang pemakan, dan retakan hitam terbuka di alis Lin Bai. Fiuh! Retakan hitam di alis Lin Bai seperti mata hitam di langit saat retak, cahaya hitam meledak, seperti pedang tajam, menghantam tablet batu tanpa bisa dihancurkan. Kakak! Kekuatan menelan jiwa pedang menghantam lingkaran sihir di tablet batu, dan segera terjadi guncangan, dan kemudian lingkaran sihir di tablet batu menunjukkan retakan. Dengan ledakan keras, lingkaran sihir di tablet batu itu meledak, dan langsung hancur berkeping-keping oleh pukulan Lin Bai. Tanpa perlindungan lingkaran sihir, kata-kata di tablet batu Feng Shenjue segera muncul di depan Lin Bai. Kata-kata di tablet batu memancarkan cahaya keemasan yang menawan, dan masing-masing kata tampak hidup di depan Lin Bai. Fiuh! Tiba-tiba kali ini, kata-kata emas di tablet batu menarik pikiran Lin Bai ke dunia fantasi. Dia menerobos lingkaran sihir. Agensi itu juga berseru. Sebagai penjaga tempat ini, petugas agensi tahu lebih baik dari siapapun bahwa lingkaran sihir di tablet batu ini dibuat oleh master tak tertandingi yang telah melampaui ranah ramuan dewa. Jika dia ingin menerobosnya dengan kekerasan, dia setidaknya harus menggunakan ramuan surga. Hanya dengan mengolah alam kamu dapat melakukannya. Dan Lin Bai benar-benar melakukannya di alam bela diri bumi tingkat keempat. Bagaimana ini mungkin? Ya, ini tidak mungkin. Bahkan Lin Zier, yang merupakan roh bela diri tingkat surga kelas 5, tidak dapat menembus lingkaran sihir ini dengan kekuatan spiritualnya, jadi bagaimana bisa Lin Bai yang melakukannya? Bagaimana limbah kelas 1 tingkat kuning ini bisa menembus lingkaran sihir?
Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Banyak prajurit bersumpah, kata-kata mereka sangat tegas, dan mereka dengan suara bulat setuju bahwa Lin Bai telah curang. Lingkaran sihir di Monumen Ilahi Wui dihancurkan oleh Lin Bai. Pada saat ini, lingkaran sihir di tablet batu tiba-tiba berputar di depan Lin Bai, membentuk pusaran air, menarik pikiran Lin Bai ke dalamnya. Sikat. Pikiran Lin Bai memasuki pusaran air, dan segera Lin Bai menemukan dirinya di tepi danau kecil. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut di wajah Lin Bai. Di seberang Lin Bai, ada seorang pemuda berpakaian putih berdiri. Dia memandang Lin Bai, memegang pedang tajam di tangannya, dan tersenyum tipis. Angin tidak berwarna dan tidak berasa, tidak terlihat, tidak dapat digenggam, tidak dapat disentuh, tetapi kapan berhembus ke wajah, dapat memberikan perasaan hangat kepada orang-orang. Saya berada di tepi danau dan merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajah saya. Saya merasakannya dan menyadari pedang yang lembut itu. Lin Bai memandangnya dengan tatapan kosong. Melihat ke pemuda berkulit putih ini, dia bertanya-tanya, mungkinkah orang ini adalah Feng Lingzi, pendiri sekte Feng Shen? Begitu muda. Ini adalah Feng Lingzi ketika dia masih muda, sepertinya dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia lebih muda dariku, tapi dia telah menyadari kekuatan magis seni bela diri. Ada terlalu banyak orang jenius di dunia ini. Lin Bai menghela nafas dengan tulus. Lin Bai berpikir bahwa pada usia ini, dia telah melampaui banyak orang jenius di kerajaan Shenwu, tetapi sekarang setelah dia bertemu Feng Lingzi, Lin Bai menyadari bahwa pencapaiannya saat ini hanya sangat kecil. Dengan pedang yang lembut, aku akan menunjukkannya padamu sekali. Seberapa banyak yang bisa kamu pahami tergantung pada keberuntunganmu. Pemuda berkulit putih di depannya tersenyum lembut pada Lin Bai, mengangkat pedangnya yang tajam, dan niat pedang yang tak terbatas berkumpul di sejenak. Ayo, coba saya lihat seberapa kuat kekuatan seni bela diri itu. Lin Bai menunggu dengan napas tertahan, memperhatikan anak laki-laki berbaju putih itu menghunus pedangnya dengan penuh perhatian. Dengan senyuman hangat, pemuda berbaju putih itu melangkah maju dan tiba di depan Lin Bai, dia mengayunkan pedangnya yang tajam, menyebabkan angin sepoi-sepoi bertiup di wajah Lin Bai. Lin Bai merasakan sentuhan kehangatan dan ketenangan pikiran dalam angin sepoi-sepoi ini. Pada saat ini, Lin Bai hampir menurunkan seluruh kewaspadaannya. Lin Bai tidak pernah merasa begitu nyaman, tanpa tekanan, tanpa kekhawatiran. Dia melupakan segalanya, melupakan Lin Zier, melupakan pengejaran tiga keluarga dewa kekayaan utama, lupa bahwa tempat ini berada di dalam reruntuhan sekte Dewa Angin. Pada saat ini, sebuah pedang lewat. Tidak bagus. Lin Bai bereaksi tepat waktu dan melihat ke depan. Pedang anak laki-laki berbaju putih telah menembus tenggorokannya. Jika Lin Bai benar-benar bertarung melawan pemuda ini, tenggorokan Lin Bai akan digorok olehnya saat ini. Tidak ada rasa sakit dari pedang ini, dan hampir tidak ada perasaan kecuali angin sepoi-sepoi yang bersahabat. Lin Bai menatap pemuda berpakaian putih itu dengan tatapan kosong, dunia di wajahnya mulai kabur, dan pikiran Lin Bai mulai menarik diri dari tablet batu. Apakah kamu melihat dengan jelas? Ketika pikiran Lin Bai pergi, anak laki-laki berbaju putih bertanya sambil tersenyum. Bab 180 Niat membunuh ada di mana-mana. Pikiran menarik diri dari loh batu. Dengan kata lain, dia tidak punya pilihan selain mundur setelah dibunuh oleh pemuda berkulit putih. Pikirannya kembali ke tubuh Lin Bai pada saat ini. Lin Bai menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan dia melihat tablet batu dengan mata ngeri. Serangan pedang pemuda berbaju putih masih melekat di hati Lin Bai. Pedang lembut itu sangat kuat. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku mati, lalu aku mati. Kata Lin Bai dengan rasa takut yang masih ada. Jika Lin Bai benar-benar bertarung hidup dan mati dengan pemuda berkulit putih, Lin Bai tidak akan sepenuhnya yakin bahwa dia akan mampu mengambil pedang. Lin Bai duduk bersila di depan tablet batu, menutup matanya lagi, dan mulai dengan cepat memahami keajaiban pedang di dalam hatinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. 1 jam kemudian, Lin Bai membuka matanya dengan sedikit kedamaian di matanya, dan berkata dengan ringan di dalam hatinya, saya telah memahami sedikit tentang pedang lembut, tapi saya masih membutuhkan lebih banyak pemahaman untuk dapat menggunakan pedang ini. Sempurna. Kekuatannya. Ini bukan tempat yang tepat untuk pencerahan. Mari kita pahami perlahan setelah kembali ke sekte. Lin Bai berdiri dan berjalan menuju ruang batu. Agensi itu dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Lin Bai, apakah kamu menyadari pedang itu? Kamu telah mengerti sedikit. Lin Bai menjawab dengan anggukan diam. Mendesis. Semua prajurit memandang Lin Bai dengan ekspresi terkejut. Bahkan Lin Zier, yang berada di tingkat kelima surga, tidak dapat memahami pedang itu, tetapi dia benar-benar memahaminya. Orang ini mungkin seorang penjahat. Bagaimana roh bela diri tingkat Huang tingkat pertama bisa memilikinya?
Kemampuan pemahaman yang begitu kuat. Banyak prajurit itu menatap Lin Bai dan berkata dengan heran. Pada saat ini, Lin Bai merasakan banyak tatapan datang dari kerumunan, termasuk rasa iri, cemburu, dan bahkan tatapan membunuh. Petugas agen berkata dengan tenang, karena kamu telah memahami pedang ini, maka kamu ikut denganku, dan aku akan memberimu seni Dewa Angin. Untuk prajurit lainnya, tempat ini perlu ditutup sementara. Kamu bisa pergi. Orang agen itu berbalik dan berkata kepada para prajurit yang datang untuk menonton. Setelah mendengar bahwa pejabat agensi telah mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu, banyak prajurit menatap Lin Bai dengan enggan. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Mesin ini memiliki kekuatan alam Tianwu. Jika dia ingin memaksa masuk untuk memahami monumen niat bela diri, dia pasti akan mencari kematian. Lin Bai, aku menunggumu di luar. Kekuatan magis seni bela diri dan Feng Shenjue yang telah kamu pelajari semuanya milikku. Sebelum pergi, Liu Liang berkata kepada Lin Bai dengan cibiran di wajahnya. Lin Bai juga menatap Liu Liang dengan wajah dingin dan mengusirnya. Setelah kamu keluar, jika kamu dan aku bertarung, aku pasti akan membunuhmu. Sebelum Lin Zier pergi, dia melirik Lin Bai dengan jijik dan berkata. Su Chang memang benar. Jika kamu tidak mati, kamu akan menjadi penghalang paling kuat dalam perjalanannya menyatukan Sekte Pedang Roh. Lin Bai, jika kamu berani keluar, aku pasti akan membersihkanmu demi Su Chang bagaimanapun caranya. Tidak ada hambatan di jalan. Ye Suxin berkata pada dirinya sendiri dalam hati. Saat ini, keinginan Yesu untuk membunuh Lin Bai telah mencapai tingkat yang tidak terkendali. Li Jianxing maju ke depan dan berbisik, Lin Bai, banyak orang sudah mengincarmu sekarang. Saya kira rahasia Dewa Angin yang akan segera kamu dapatkan akan membuatmu menjadi sosok yang populer di reruntuhan Sekte Dewa Angin. Aku tahu, Jianxing, ambillah para pejuang aliansi pedang dan tinggalkan reruntuhan Sekte Dewa Angin segera setelah kamu keluar. Lin Bai berkata kepada Li Jianxing. Bagaimana denganmu? Li Jianxing bertanya dengan cemas. Tentu saja aku punya cara untuk melarikan diri, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, kata Lin Bai serius. Li Jianxing memikirkannya dengan hati-hati. Tampaknya meskipun dia tetap tinggal, dia tidak akan dapat membantu Lin Bai, jadi dia berkata, baiklah, kamu harus berhati-hati tentang keselamatan dan kembali ke Sekte Lingjian hidup-hidup. Saya masih menunggu menemuimu untuk minum. Oke, siapkan anggurnya dan aku akan segera datang, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Li Jianxing tersenyum acuh tak acuh, berbalik dan berjalan keluar dari paviliun seni bela diri. Setelah sekelompok prajurit perlahan pergi, Lin Bai berkata kepada agen, senior, di mana seni Dewa Angin? Setelah agen menunggu semua prajurit pergi, dia menepuk perutnya dan membuka balok kayu di perutnya. Sebuah buku kulit binatang kuno muncul di dalamnya. Petugas agensi mengeluarkan benda itu, menyerahkannya kepada Lin Bai, dan berkata, benda ini adalah Dewa Angin Jue. Ini adalah salinan unik terakhir dari Dewa Angin Jue di dunia ini. Mohon hargai itu. Lin Bai mengambil buku kulit binatang kuno dan secara kasar saya membukanya dan melihatnya, dan memang ada kitab suci yang mendalam di dalamnya. Setelah memastikan kebenarannya, Lin Bai memasukkan buku kulit binatang purba itu ke dalam tas penyimpanannya. Meskipun seni Dewa Angin ini sangat kuat, masih ada celah besar dibandingkan dengan seni 5 elemen hebat. Saya sudah memiliki seni 5 elemen hebat, dan saya tidak membutuhkan seni Dewa Angin, gumam Lin Bai dalam hatinya. Tapi tidak apa. Jika kamu mengeluarkannya dan menjualnya, keterampilan tingkat surga seharusnya bernilai puluhan juta batu spiritual. Lin Bai menyeringai. Agen itu berkata, saya melihat Anda memiliki banyak musuh. Jika Anda keluar dari depan, Anda akan dikepung dan ditekan oleh mereka. Ada pintu belakang di sini. Anda dapat diam-diam keluar melalui pintu belakang dan langsung menuju ke menara pengolahan waktu di area inti. Terima kasih, senior, atas tipnya, dan tolong beritahu saya di mana jalan rahasia itu berada. Lin Bai berkata dengan sangat gembira ketika dia mendengar bahwa ada jalan rahasia. Ikuti aku. Petugas agensi membawa Lin Bai keluar dari lokasi monumen ilahi Wuyi, dan membawa Lin Bai ke pintu rahasia. Disinilah pintu rahasianya. Saat kamu keluar dari sini, area inti ada di depanmu, kata petugas agensi. Terima kasih, senior, Lin Bai mengucapkan terima kasih, masuk ke pintu rahasia, dan berjalan keluar. Agensi itu menghela nafas pelan, waktu tidak kekal, dan langit dan bumi tidak memiliki prinsip. Setelah Sekte Feng Shen muncul kali ini, kita tidak tahu berapa tahun dan bulan yang diperlukan untuk menyambut seorang pejuang yang memenuhi syarat untuk memahami pedang lembut. Anak kecil, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Manusia mesin itu kembali ke tempat latihan paviliun seni bela diri.
Setelah seluruh tubuhnya berubah, dia berubah menjadi batang kayu lagi dan berdiri di tengah, menunggu prajurit yang datang ke paviliun seni bela diri lain kali. Setelah keluar dari pintu rahasia, Lin Bai mendongak dan melihat bahwa tempat ini tidak jauh dari area inti. Sudah waktunya pergi ke menara budidaya waktu. Menurut prajurit dari istana Changhai Yuntai, selama kamu memberikan batu roh yang cukup ke menara budidaya waktu, kamu dapat mengubah laju aliran waktu di dalam. Ini sangat tidak normal. Kebetulan, saya masih memilikinya. Ada lebih dari 100 juta batu spiritual, yang cukup untuk berlatih. Saya ingin tahu apakah energi spiritual di menara budidaya saat ini akan tersedot hingga kering dengan menelannya. Jiwa pedang seperti sekte pedang roh. Lin Bai tersenyum pahit, memikirkan ruang pelatihan sekte Lingjian. Dia bertanya-tanya apakah para tetua di paviliun Penatua dapat menemukan alasan mengapa pembuluh darah spiritual di ruang pelatihan menyegel dirinya sendiri. Lin Bai berjalan cepat dan langsung menuju area inti. Lin Bai memiliki tanda ungu di tubuhnya, dan lingkaran sihir di area inti tidak berpengaruh sama sekali pada Lin Bai. Namun, tepat ketika Lin Bai hendak memasuki area inti, teriakan keras tiba-tiba datang dari belakang Lin Bai, "Lin Bai, pergi ke sana dan serahkan Feng Shen Jue." Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat sejumlah besar orang para prajurit telah menemukan jejak Lin Bai, dan sekarang mereka bergegas menuju Lin Bai seperti belalang yang bermigrasi melintasi perbatasan. Setelah mendapatkan rahasia Dewa Angin, Lin Bai secara alami adalah pencatut terbesar di reruntuhan sekte Dewa Angin. Di dunia di mana hutannya kuat dan hutannya kuat, membunuh orang dan merampas harta adalah hal yang biasa. Berguling-guling dan memeluk paha dengan lucu dan bertingkah genit, silakan pilih rekomendasi dan favorit.